Dia tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Gitu. Setuju nggak kita di situ? Iya, setuju. Nah, jadi kalau yang abang imani itu 3, tapi satu tapi 3, itu kan dia jelas bang bergantung sama oknum yang satu lagi bang. Betul nggak? Gimana tadi? Diulangi lagi. Kita bisa setuju kan kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Iya, bener. Nah, sementara konsep yang abang imani dan abang bingungkan sekarang, yang Yesus, habis itu Tuhan Bapa, habis itu Roh Kudus, mereka saling bergantung nggak? Iya, menjadi satu kesatuan. Itu sepengetahuan imanku ya, karena aku tidak menyimak secara detail. Yang penting aku tuh mengimani saja gitu, Bapak. Nah, saling bergantung kan, Bang? Berarti mereka saling bergantung kan? Terkait gitu. Nah, berarti mereka saling bergantung kan? Tanpa ada Yesus, Bapa sama Roh Kudus nggak bisa apa-apa, nggak lengkap, nggak satu kesatuan, nggak trinitas. Tanpa Roh Kudus, Bapa sama Yesus nggak trinitas. Jadi itu kan bergantung, Bang. Sementara logika kita tadi berpikir mestinya Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Udah jelas di situ sebenarnya ini ya kita udah tahu kalau konsep ketuhanan ini memang nggak bisa dipertahankan secara logis. Iya kan? Betul. Jangankan umat Muslim yang bingung, Bang. Kristen aja bingung. Tiap malam itu sering cakar-cakaran, nggak bisa menemukan. Dan nggak bisa Tuhan beroknum-oknum, Bang. Kenapa? Karena detik ada Tuhan yang beroknum atau ada 2 atau ada 3, mereka bisa ribut, mereka bisa berantem. Dan detik mereka berantem ada yang mati. Kalau bisa mati berarti bukan Tuhan. Setuju nggak? Ya nggak tahu Iya kan? aku, Bang. Ya memang itu nggak bisa dijelaskan. Memang nggak bisa dijelaskan. Nah, maksud saya apakah itu Tuhan yang adil, Bang? Karena menurut saya ya Tuhan yang adil itu Tuhan yang bisa dipahami dari segala tingkat IQ, Bang. Jadi orang bodoh pun bisa mengerti kalau Tuhan itu satu, sesimpel itu. Tapi kalau Tuhannya susah, harus dianalogikan, harus diteologikan, itu berarti Tuhannya nggak maha adil, Bang. Tuhannya cuma untuk orang-orang pinter doang. Kalau saya mengimani Tuhan saya maha adil. Qul huwallahu ahad. Tuhan saya satu, sesimpel itu. Dan Tuhan saya nggak pernah turun, Bang. Kenapa? Karena detik Tuhan saya turun, langsung dia hilang maha adilnya. Karena ada manusia yang di situ yang bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Ada orang yang di situ yang buta, nggak bisa ngelihat Tuhan. Apakah itu Tuhan yang maha adil? Ini gugur semua nih kemahaan ini detik Tuhan turun. Oke, ini karena abang kuliah, karena abang bilang abang udah kuliah, saya agak tinggiin levelnya sedikit lagi. Abang bisa, mantap. Abang bisa nggak membedakan antara beriman dan tahu? Beriman, ini abang bertanya sama saya. Iya, abang bisa nggak bedain beriman sama tahu? Kalau ini menurut perspektif saya ya. Iya. Kalau beriman itu kita meyakini apa yang kita yakini. Kalau tahu? Kalau tahu, ya kita mengetahui pengetahuan apa yang masuk di diri kita, seperti itu. Mantap. Oke, coba ini coba saya pegang tangan abang. Abis itu saya tuntun abang untuk memahami arti atau bedanya beriman dan tahu ya. Sekarang saya contoh, kasih tahu abang. Bang,
di rekening saya ada 2 triliun. Itu abang beriman atau tahu? Bang, di rekening abang ada 2 triliun. Saya Kasih cuma tahu. bilang nih, saya cuma ngasih tahu nih. Kira-kira abang itu mengimani, abang percaya di rekening saya ada 2 triliun atau abang tahu di rekening saya ada 2 triliun? Mempercayai aja. Nah, betul. Abang mesti percaya karena abang belum lihat langsung. Iya. Betul nggak? Betul. Abang harus mengimani, abang harus mempercayai. Karena abang belum lihat buktinya. Iya. Nah, abis itu saya kasih clue-cluenya, saya kasih tanda-tandanya, bang. Saya tunjukin mobil saya mahal, saya tunjukin saya naik private jet, saya tunjukin saya liburan di luar negeri, saya tunjukin rumah saya besar. Nah, sekarang abang percaya atau tahu di rekening Percaya, saya ada Bang. 2 triliun? Percaya. Masih percaya ya? Iya. Oke. Abis itu saya tunjukin, bang, saldo saya. Rekening koran saya isinya 2 triliun. Nah, sekarang abang percaya atau tahu? Abang menunjukkan di depan saya secara langsung. Ya, secara langsung saya tunjukin nih rekening Percaya, saya 2 triliun. karena saya sudah tahu. Enggak, abang udah tahu. Abang nggak udah perlu tahu. percaya lagi. Abang udah lihat langsung. Paham nggak di sini? Kalau detik abang ngelihat rekening saldo saya, abang nggak perlu percaya sama saya. Saya mau bohong pun sama abang, bang enggak, saya nggak punya 2 triliun. Abang udah tahu, abang nggak perlu percaya sama saya. Saya mau bohong pun sama abang udah tahu. Abang nggak perlu percaya sama saya. Bahwa itu di rekening ada 2 triliun gitu ya. Iya. Sekarang kita bisa bedakan ya antara percaya sama tahu ya, bang ya. Bisa nggak, bang? Bang? Halo? Sinyalnya, Iya. Bang. Oh, Sinyal. Oke. Nah, abang sekarang bisa bedakan nggak antara percaya sama tahu? Bisa. Bisa. Sekarang saya tanya sama abang, Tuhan yang bisa dilihat itu dipercaya apa tahu, bang? Tuhan tahu. Nah, berarti kita nggak usah percaya ya sama Tuhan yang bisa dilihat ya? Makin bingung Bang di sini. Aduh. Nah, detik kita bisa melihat Tuhan, bang, iman itu nggak ada nilainya, bang. Betul. Karena itu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhannya para nabi, itu nggak menunjukkan diri. Karena detik dia menunjukkan diri, iman itu nggak ada nilainya, bang. Buat apa kita percaya? Kita udah tahu. Oh gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia meminta kita untuk beriman sama dia, untuk percaya sama dia. Dan dia membuktikannya dengan tadi clue-cluenya, dengan tanda-tandanya. Al-Quran, Rasul-Rasulnya ditunjuk, mukjizat-mukjizatnya. Itu pertandanya. Agar kita beriman. Bukan untuk kita tahu, bang. Karena detik kita tahu, detik kita lihat Tuhan, nggak ada nilainya iman. Oh. Jadi abang tahu Tuhan abang atau abang mengimani Tuhan abang? Dua-duanya. Abang udah lihat Tuhannya ada gambarannya. Ada. Buat apa beriman sama Tuhan abang? Kan udah abang lihat, udah tahu. Ada gambarnya. Kok tergambar Tuhan itu? Abang udah lihat kan? Buat apa diimani? Ya karena kan emang dari kepercayaan saya. Abang kepercayaan tapi abang bisa lihat. Gimana nih? Abang yang mana nih? Ya udah aku bingung apa jawabnya, Pak. Nah itu. Jadi balik lagi ke tadi, bang. Ada agama pagan, ada agama samawi. Agama pagan ini akan selalu melihat atau bisa ingin melihat Tuhannya.
agar tahu. Sementara agama samawi itu beriman karena agamanya itu didirikan dari wahyu-wahyu Tuhan dari langit. Oke ya Bang ya? Iya, iya. Ya, nanti karena gini Bang, ini logika kita aja ya. Kalau kita lahir dalam kekafiran Bang, itu bukan salah kita. Apa itu? Kalau kita lahir dalam kekafiran, Kafir maksudnya? kafir itu tidak mempercayai Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Iya, ya, terus gimana, Bang? Kalau kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Karena semua orang di dunia ini sama-sama punya nafas, sama-sama punya 24 jam sehari, sama-sama punya 7 hari seminggu. Jadi Tuhan itu maha adil. Iya, maksudnya tapi kan kita tidak minta terlahir dari agama ini kan. Betul, tapi kita semua dikasih akal Bang, agar bisa berpikir. Makanya di Al-Quran, cuma Al-Quran, Abang bisa bantah saya. Cuma Al-Quran lah kitab suci yang mengajak pembacanya berpikir. Karena banyak sekali tanda tanya di Al-Quran yang menanyakan, apakah kamu tidak berpikir? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Maka apakah kau tidak berpikir? Oh gitu. Oke. Aku makin tahu banget Bang. Aku tuh soalnya mau tanya di petinggi agama aku, selalu dikasih taunya imani saja. Aku makin bingung, makin mempertanyakan, makin bergejolak gitu loh. Nah itu yang saya bingung. Abang diminta mengimani, tapi abang bisa lihat Tuhannya. Iya makanya, aku kan kuliah di salah satu universitas negeri di Solo. Itu banyak banget teman-teman aku yang muslim. Tapi tidak ada jawaban satupun yang memuaskan. Mereka cuma semua agama sama saja gitu aja. Makanya kenapa kalau misalnya semua agama sama, kenapa Tuhannya itu bisa beda-beda gitu? Makin aku pahami, makin aku muter di situ. Makanya. Iya, biasanya kita kalau saya ketemu orang yang bilang semua agama sama aja, bilang aja ya udah syahadat aja. Kan nggak ngaruh kan? Sama aja kan? Kalau sama aja kenapa nggak Islam? Iya kan? Kalau kebenaran itu semua sama aja. Kalau agama itu semua sama aja, kenapa nggak Islam? Kalau memang sama aja, tapi nggak mau kan? Kalau nggak mau ya berarti masih berbeda. Itu juga sih. Masuk akal juga sih Bang Jibril. Makasih banget. Nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Siap. Itu follow aja hostnya. Saya selalu nongkrong di Iya, sini. siap. Yang Arif ini ya, Arif. Iya. Ya. Makasih ya Bang semuanya. Siap. Sudah dikasih waktu. Jangan malu-malu, jangan ini ya Bang ya. Iya. We are more than welcome to untuk jawab sobat-sobatnya. Terima kasih. Sama-sama Bangku. Selamat sore. Sore. Ya, dia turun. Coy, ini gue nggak suka banget nih di atas gini ngomong ini. Bentar lagi aus, coy. Puasa. Start, ambil alih, start. Ini Ustadz saya dari tadi nggak dikasih ngomong. Silakan Ustadz.
cara menggiringnya. Bukan cara menggiring. Emang tadi saya ada penggiringan ya? Enggak giringnya. Enggak ada giring-giring apa. Emang domba apa digiring-giring. Nih Barbosa. Waduh. Waduh. Jadi pengen ya bang punya. Apa? Giring. Giring niji. Enggak, tadi yang bunyi-bunyian tadi, jadi pengen punya ya sama bang. Udah nih. Ya, buat yang di bawah, silakan naik. Raja Muda. Raja Muda nih. Gimana Bang Jibril yang tadi, Bang Jibril? Masih ini belum? Ya, Raja Muda, selamat sore. Ya, Raja Muda, selamat sore Raja Muda. Raja Muda. Halo. Ya, itulah ya. Kita di sini memberikan pencerahan, edukasi sebagaimana moto dari Komal kita ini. Moto dari Komal kita ini adalah edukasi. Pencerahan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Alhamdulillah Bang Syafir, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Ya, tujuan Komal kita ini adalah memberikan edukasi, pencerahan dan pembelajaran kepada penyembah-penyembah manusia. Mudah-mudahan dengan diskusi dengan para apologet Islam, dengan Ustadz kita, semoga mereka tercerahkan ya, bahwa yang namanya manusia itu ya manusia, bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa jadi manusia, dan manusia itu tidak akan bisa jadi Tuhan. Jadi kita di sini, yang buat yang di bawah, kalau ada Kristen yang kepingin belajar, silakan naik. Silakan naik ya. Saputra Ageng, siapa yang nih? Mas Sofar Salang ya. Ya, Mas Sofar Salang, selamat sore. Saya Islam. Oh Islam ya? Oke, iya, siap. pada Oke, assalamualaikum Bang Mas Sofar. Iya. Iya. Ada yang sampaikan Bang? Ya jangan usik agamaku, naiklah kau ke atas. Naik kau ke atas. Kami tunjuki kau ke jalan yang lurus, tapi kau malah sebanak manusia. Ya. Dikasih tahu kalau yang namanya manusia itu ya manusia, tidak akan ya ini naiklah ke atas ini. Kita diskusi santai di atas. Gimana? Ya ini akun baru. Mana lu aja masih cari-cari jalan yang lurus, malu-maluin aja Islam Iya. kau. Ngomongnya aja besar. Iya. Jalan Lu yang masih lurus itu nyari-nyari apa? jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Isa alaihissalam. Emang Allah ini di mana? Di surga nggak Aduh, ada. Allahmu di mana memang? Aduh mampus tak begini. Iya, Anda memang mau diskusi nggak atau ada. gimana? Kan gimana Al-Quran Anda mau mengatakan Allahmu di diskusi? surga atau Allahmu di dunia? Aduh, mana? nggak bisa diskusi. Saya minta. Aduh, nggak bisa diskusi nih kayak gini. Kalau mau diskusi ya, yuk diskusi ya sama saya yuk. Enggak. Diskusi sama saya. Ini kadang-kadang apa namanya, Datuk? Menurut saya itu pertanyaannya pertanyaan cetek ya, maksudnya pertanyaan yang berat. Karena kita menjelaskannya berat banget. Allah itu laisya kamisliin syai'un. Allah itu tidak sama dan setara dengan makhluknya atau ciptaannya. Nah, waktu dan ruang itu ciptaan. Ingat ya, waktu dan ruang itu ciptaan. Ruang ini, ruang tempat duduk, ruang ini ciptaan. Iya, Jadi betul. Allah itu nggak perlu tempat. Dia itu maha pencipta.
Ruang aja dia yang menciptakan. Kenapa pula dia yang menempati ruang? Dan kalau Tuhan itu ada di surga, Tuhan saya pencipta surganya. Jadi kita beda. Kalau Tuhan kamu masih perlu tempat. Kalau Tuhan saya enggak. Betul. Sesuatu yang butuh tempat itu namanya makhluk ciptaan. Sesuatu yang butuh tempat ada dalam kamar, dalam lemari, dalam kulkas, itu ciptaan. Surga, neraka, itu ciptaan. Setiap yang butuh tempat ciptaan berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak butuh tempat. Betul Bang Al? Bang Al KTP? Jadi kalau Yesus berada di satu tempat, Yesus berada di satu ruangan, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul lah. Ya, sore Bang. Sorry ya. Saya tanya, Tuhan itu butuh tempat nggak? Butuh ruang nggak? Tuhan ada di mana-mana, Maha Hadir Bang. Aduh, mampus jadi Bang Jibril. Tuhan ada di mana-mana pula ini. Enggak, ini. itu salah Bang Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, aku mau curhat. Penting betul Bang. Bentar, Harus apa? bentar. Penting betul. Boleh ya Bang? Bentar. Apa Bang, apa? Ya. Aku orang Riau. Aku dari Riau. Siap. Ini fakta. Ini bukan rekayasa. Kalau di tempat aku kan banyak ini Bang. Berbagai macam agama ada. Betul, Cuma saya tahu. ada yang miris. Miris cara penyebaran agamanya ini miris. Menurutku enggak toleran, enggak real gitu Bang. Jangan itu dibahas. Itu sudah merupakan rahasia umum. Mereka itu selalu indomisasi, ya, hamilisasi, kemudian sorak-sorak di lapangan. Itu udah kalau agama nggak laku, agama tidak bisa diterima dengan akal sehat, maka cara menyebarkannya ya begitu cara menyebarkannya. Nggak usah heran Bang. Iya itu makanya Pak, aku sebelumnya bersyukur alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah atas perjuangan saudara-saudaraku. Soal mengapa dengan adanya apologi Islam semuanya bisa tahu gitu Bang. Selama ini kan enggak tahu gitu. Insyaallah. Selama ini enggak tahu. Jadi yang muda-muda, generasi muda ini Bang, aku khawatir generasi muda ini. Karena dia Iya, makanya kami di sini, kami di sini Bang untuk merapatkan syaf untuk membela, kita nggak bela Allah atau nggak bela Nabi Muhammad, kami membela iman saudara-saudara kami Bang. Iya, Jadi anak-anak kita nanti nggak dimurtadkan oleh kafir-kafir di luar sana. betul Bang. Itu aja. Aku setuju sekali Bang. Kita hidup 24 jam. Kita hidup 24 jam itu kan pilihan Bang. Tapi finalnya pada mati nanti gitu. Finalnya mati nanti. Logikanya kan begitu Bang. Abangku, ini lagi diskusi, boleh disambung Bang? Iya silakan Bang, turunkan saya Bang. Saya Sukron, terima kasih waktu dan supportnya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya. Bang Al KTP, tadi Abang bilang Tuhan ada di mana aja, betul nggak Bang? Betul, dia Maha segalanya, Maha Hadir, Maha Kuasa. Oke. Berarti ada di mana aja. Tadi Abang udah keluarin loh statement ada di mana aja, betul nggak? Iya, betul. Berarti Tuhan Abang ada di neraka juga. Di mana aja, karena neraka ciptaan dia kan. Berarti ada di neraka juga. Di mana aja Bang. Kalau saya bilang di mana, ya berarti Abang paham lah di semua tempat. Termasuk di neraka kan adalah ciptaan dia. Tidak mungkin neraka itu ada tanpa diciptakan Bang. Oke, berarti itu menurut saya. Siap, berarti Tuhan Abang ada di mana aja termasuk neraka ya? Betul. Oke, habis itu Tuhan Abang bisa jadi apa aja nggak? Tentu tiada yang mustahil baginya. Dia bisa jadi apa aja ya? Tentu. Karena dia menciptakan segalanya Bang. Jadi bisa jadi tai kucing juga Bang? Jadi dia menguasai semua apa yang diciptakannya. Di mana batasnya? Jadi dia bisa jadi tai kucing juga. Karena ngeri juga Bang kalau besok saya keluar rumah nginjek tai kucing itu jangan-jangan Tuhan Abang.
Ya itu nggak logis lah bang. Loh, kan abang bilang ini premis yang abang bangun loh. Nggak kritis gitu bang pikirnya. Loh justru itu kritis untuk menabok logika abang. Tuhan abang bisa jadi apa aja. Itu konsekuensi logisnya bang. Ya boleh terserah abang mau jadi apa ya. Oh mantap. Ya, alhamdulillah sih saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi kucing. Kalau saya berpikirnya yang namanya Tuhan itu bukan berarti sang pencipta langit. Bagi saya Tuhan itu adalah junjungan saya. Dia adalah apa yang menjadi pemimpin saya gitu loh bang. Karena Tuhan dalam arti pemahaman saya, Tuhan itu kan memang bahasa Indonesia bang. Kalau kita coba kita lihat KBBI itu, karena di Alkitab pun nggak ada sebenarnya Tuhan itu. Kalau saya ikut dengan mengikuti original teksnya, kayak Allah itu nggak ada sebenarnya di Injil itu nggak ada. Itu cuma di ini sama di Injil. Iya di Alkitab maksudnya. Di Perjanjian baru, Alkitab. perjanjian lama. Di Bible. Iya di Bible itu. Enggak, kalau abang tahu gospel abang itu dalam bahasa Yunani itu dari evangelion. Evangelion itu dalam bahasa Inggrisnya gospel. Gospel itu dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Kalau Al-Quran nggak pernah ada dan Rasulullah nggak pernah ada, kira-kira kitab abang dipanggil Injil nggak? Maksudnya bang? Kan original teks abang evangelion, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Ya. Injil itu dari Al-Quran. Kalau Al-Quran dan Rasulullah nggak pernah ada, kira-kira Bible abang ini disebut Injil nggak? Kalau lihat sejarah ya Injil bang. Injil itu sebenarnya bang Yesus lah. Kalau bagi saya Injil itu apa yang keluar dari mulut Yesus, firman Tuhan. Abangku, itulah Injil. Injil itu dalam bahasa Arab artinya kata dasar itu anjalu atau penerang. Penerang. Jadi di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa alaihi salam itu dapat wahyu berupa Injil, berupa penerang. Nah, abang yang punya abang itu dalam bahasa Yunani evangelion, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Kok tiba-tiba ngambil dari Arab penerang, bang? Bukannya Injil itu bahasa Aram bang? Setahu saya Injil bahasa Aram. La haula wala quwata illa billah. Dari mana itu bahasa Aram ya bang? Coba tunjukin dong. Karena Kristen seluruh dunia tuh nggak ada yang kenal Injil, bang. Mereka taunya gospel. Abang tanya aja, Kristen seluruh dunia, bang. Arab Kristen gimana? Alkitabul Muqaddas nama kitabnya, bukan Injil. Kalian menolak Al-Qur'annya, tapi mau ngambil Injilnya. Ini gimana sih, nggak paham nih. Begini bang, menurut saya wajar kalau gitu bang. Menurut abang jarak Nabi Ishak, Nabi Muhammad ke Nabi Isa atau Yesus ke Nabi Muhammad itu berapa abad bang? Wallahu alam bisawab. 6 abad ya, kurang lebih ya. Wallahu alam bisawab. Nggak diterangkan dalam Al-Quran. Oh iya. Kalau dari Nabi Musa ke Isa. Kalau dari Nabi Musa ke Isa kira-kira berapa bang? Bang, makanya saya tuh penasaran bang. Bang, Ya. yang saya mau tanya tentang Muslim sebenarnya. Sebenarnya Nabi Muhammad ini sebelum menerima, kan kalau saya salah tolong diperbaiki ya. Menerima wahyu kan umur 40 tahun, betul? Tahun 610 17 Ramadan, betul. Iya, pada umur 40 tahun. Betul. Iya. Waktu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, agama apa yang dianut oleh Nabi Muhammad? Hanifa. Nama agamanya Hanifa. Ya, Hanif. Agama apa? Agama yang lurus. Jadi diriwayatkan bahwa ajaran dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail alaihi salam sampai ke bawah itu agamanya Hanif, lurus. Tuhannya satu, tidak berbentuk, nggak ada berhalanya. Itu kayaknya bukan agama bang, karena kan nggak ada hukum, belum ada hukum Islam.
Kok bukan Ya, bukan itu saya mau- lo tunggu. Emang ada hukum di agama kamu? Ya ada. Enggak. Apa hukum nikah kamu gimana? Kalau nggak ada berarti bukan agama kamu ya? Ya buktinya orang Kristen banyak yang kawin bisa nikah kan berarti ada hukum. Iya, mana hukumnya? Ya Google aja. Agama, kok justru Google, mendingan gue depan komputer belajar sendiri. Agama atau religion, kata religion itu baru dibuat di abad 16 Masaha. Sebelum abad 16, agama itu nggak ada. Adanya din atau ajaran. Iya kan. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak sampai sini? Sebentar bang, agama itu dari bahasa apa bang? Bukan Sanskerta ya? Bukan. Religion itu dari bahasa Yunani. Arti agama sendiri itu loh, kata dasar agama berarti A dan gama kan? Tidak kacau kan? Bukan, makanya saya langsung ke religion. Ya religion berarti umum bang, nggak? Iya. Religion dari Old French. Arti dari Latin itu sebenarnya relige. Latinnya religio. Jadi agama. Oke. Bukan. Jangan lompat-lompat. Tadi pertanyaan kamu kan soal Ya, itu agama. Saya menjelaskan agama itu adanya di abad 16. Sebelum abad 16 namanya ajaran. Ya? Oke. Berarti Islam itu ajaran juga dong sebelum abad ke-16. Din, ajaran memang way of life. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, di Al-Quran nggak disebutkan agama. Din dalam bahasa Arabnya. Atau cara hidup. Oke. Oke. Oke, saya terima bang. Ada pertanyaan kedua bang, boleh ya? Boleh, Bangku. Iya baik. Dari istrinya Nabi Muhammad semua, adakah yang gak beragama lain selain agama yang dianut Nabi Muhammad? Ada. Iya, apakah mereka mengikuti Nabi Muhammad? Karena kalau di Islam kan menikah dengan beda agama kan itu kan nggak boleh bang. Harus dong. Ini tunggu, ini ada oncom modal congoran botol tertulis di Al-Hijr ayat 6. Waduh, Kristen sekali nih yang komen nih. Agama kasih sekali. Iya, gimana Bang Al? Ya, dari istrinya Nabi Muhammad ada kan yang berlainan agama. Iya, ijab kabul itu udah pasti syahadat dulu Bang, udah pasti masuk Muslim, udah pasti masuk Islam. Syukron Bang Zul. Syukron Bang Zul. Bang Jibril itu Yuk, ya. oi, iya. Oh iya. Saya mau nanya bang, Al-Fatihah kan di Al-Quran. Al-Fatihah itu doa atau firman Allah bang? Itu firman Ya itu ajaran firman kalau di Kristen kan. Kalau di Kristen kan ada kayak Bapak kami waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, ya guru tolong ngajarin kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, Bapa kami, jika kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam sorga dan seterusnya. Itu ayatnya di mana Kalau Bang? kalau di gimana itu tadi di mana Bang? kalau di Kristen, Kalau Yesus pernah murid-muridnya mengatakan pernah seperti itu di bertanya mana kepada katanya itu Bang? murid-muridnya pernah bertanya kepada Yesus, Guru, ajarilah kami cara berdoa. Kemudian Yesus berkata, dia bilang, seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus menjawab, jika kau berdoa, katakanlah Bapa kami yang Itu ada di mana Bang? surga, Lukas 11:1 bukan? Ya, di Lukas Bang, Injil Lukas. Sebentar saya kasih tunjuk Bang, kalau abang. Ya, Bapa kami ada surga dimuliakan dan seterusnya. Nah, kalau di Muslim kita kan kan harus Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah itu doa ataukah itu firman Allah? Maksudnya Itu firman Allah, itu firman Allah yang kami ulang dan kami anggap sebagai doa juga Bang. Sama seperti yang Abang bilang Lukas 11 ini. Kan Abang baca ayatnya untuk berdoa juga kan? Iya, Bapak kami. Tapi itu betul. firman juga kan?
Iya, firman yang Nah, ya dikatakan sudah. Yesus kan. Ya sudah. Kalau abang bisa memahami itu berarti abang bisa memahami ya Al-Fatihah. Oke. Oh sorry. Yuk. Saya mau nanya bisa Bang Jibril? Iya, saya lagi ngobrol sebentar sama Bang Al-KTP. Kalau Bang Al-KTP-nya nggak ada masalah, silakan. Oh ya, gimana Bang KTP? Ya, silakan. Silakan gantian ya. Ya ini Bang, saya mau nanya ini. Abang Muslim atau non Muslim? Saya Islam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya, gimana, Bang? Mau nanya kalau kata Injil itu ada dari tahun berapa ya Bang? Dari Al-Quran, Bang. Kami tahunya dari Sejak Al-Quran. Al-Quran, Bang. Dari Ya, tahun kata 610. Injil itu. Iya. Dari tahun 610. 610 ke 623. 2623. Oh bukan setelah Nabi Muhammad meninggal baru ada kata Injil ya? Bukan. Enggak. Terus Abangku, saya pernah ini kita lagi ngobrolin lintas iman. Ini lagi kalau sesama Muslim nanti aja kalau nggak ada yang ini. Ya Bang. oh, Syukuran ya Bang. Izin saya turunin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, muka yang habis buka, kasihan yang belum buka. Itu Bang Jul kok turun itu. Bang Jul, apa ada yang mau disampaikan? Kok turun? Oh, turun dia. Oh, cuman Kasihan kasih yang belum reward ya. buka. Enak Masya lo buka. Allah. Astagfirullah, kok aku jadi dosa gitu. Iya makanya. Ya, Ini Gimana? namanya manas-manas ini. Mentang-mentang Nggak, gimana Bang Al? Gimana Bang Al? Ada yang mau ditanya lagi? Iya. Ini Bang, saya cuma mau bertanya, misalnya kalau kita sholat, kalau umat Muslim sholat, kan mengikuti kiblat kan? Kalau salah kiblat kan nggak sah sholatnya. Mengapa kita harus? Gimana? Itu tunggu. Itu di mana dibilang kalau nggak ngadep kiblat nggak sah sholatnya? Ya, kalau misalnya orang berdoa kan harus menghadap kiblat, betul nggak Bang? Iya dianjurkan betul. Iya yang bilang kalau berarti nggak menghadap kiblat terus nggak sah sholat Nggak itu sah. siapa? Dari mana? Kami punya kaidah fikih loh. Al-KTP kalau nggak tahu tentang Islam nggak usah bikin berspekulasi Nah, saya dulu, kan- tanya aja. Saya bertanya, apakah kalau tidak Iya, menghadap pertanyaan kiblat kamu itu membawa salah? narasi yang kamu simpulkan Tidak, sendiri yang itu tidak pernah pertanyaan, kami. Kak. Mana Belum ada? selesai tadi, Tunggu dulu, dipotong. kamu udah ngeyel dari tadi lo dibiarin. Kamu kan tanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana, bukan malah nyimpulin. Kesimpulannya salah lagi. Sejak kapan ada ulama mengatakan kalau sholat nggak menghadap kiblat terus nggak sah? Lu pikir kalau kita di atas kapal Saya tuh ngadapnya bertanya, pas kiblat? Kak, bukan saya Iya, tapi itu tadi mau mengatakan nggak sah. dilurusin. Tadi mau dilurusin kalau kamu tuh salah. Kalau tidak menghadap lurusin. kiblat, apakah tidak sah? Itu pertanyaan Ya enggak lah, saya. kalau seandainya kita di atas kapal, emang harus kapalnya harus menghadap ke kiblat terus kita. Ya enggak lah, masa kita muter-muter sholatnya pas lagi belok, kapalnya kita muter lagi. Saya di pesawat sholat saya di Iya, kursinya. pesawat Nggak kita ngadep sholatnya kiblat. gimana? Nggak ada masalah. Tapi dianjurkan Makanya memang belajar menghadap dulu, kiblat. baru nanya. Nyebelin Enggak, tau tapi kan pertanyaan gini. tapi kan itu kan soal fikih ya Bang ya. Soal apa namanya syariat ya kan ya. Nah, kalau ngomongin syariat itu kan kalau Tuhannya udah jelas gitu Bang. Tahun diri Iya kan lagi udah lu ngapain puasa, sih tanya-tanya makanya tentang semangat. syariat Islam sementara tentang ketuhanan aja belum kelar, tau gak sih? Mending lu Nggak, bahas dulu baru ke dalam. Syariat Tahun itu ini kan kalau udah Tuhannya puasa. udah jelas gitu loh. Enggak, lu gini loh Al-KTP. Jadi orang tuh yang jelas lah. Ngapain lu bahas syariat, ketentuan-ketentuan? Enggak, saya bertanya, lu Kak, nih Kak. Al-KTP bukan orang yang tersesat tapi penyesat. Kenapa? Karena lu nggak jelas. Kadang mu'alaf, kadang murtad, kadang mu'alaf, kadang murtad. Lu nggak jelas. Ibarat kata kalau ini adalah serigala berbulu domba, ular beludak. Saya Kita tuh nggak Katolik, perlu sudah jawab jelas. pertanyaan Saya Katolik. Iya dulu kan pernah lu mu'alaf nangis-nangis. Saya tersentuh. Jangan diungkit lagi dong, Kak. Lu harus Namanya diungkit lah, manusia biar kita tahu kan. umat Islam ini nggak mau dibodoh-bodohin. Enak aja lu kita mau lupa Bukan, tentang kan hal udah itu. benar, Gua udah paling disampaikan nggak Bang bisa Juma. lupa kayak gitu. Nama bahkan Udah Orang udah Gini diam, Uni, diam, lu nggak? gini Uni, gini. Ini Banget yang lu memang lu penting buat kita enggak? enggak, yang lucunya Al-KTP ini selalu memuja-muja atau iniin si Edis. Sementara saya lihat Edis, nggak tahu kemarin kebetulan lagi scroll tiba-tiba ketemu Edis, dia lagi penggalangan dana untuk bayar kontrakan. Jadi Dia tuh bayarin tuh kontrakannya si Edis tuh.
Keren juga Bang Al, junjungannya lagi ngemis untuk bayar kontrakan. Keren. Iya. Harusnya Tuhan lu tuh ngasih duit sama si Edis karena dia sudah memikul salib kan, menghujat agama Islam sampai lari ke luar negeri. Suruh operasi plastik tuh biar enak dilihat mukanya. Lagian lu aneh. Lu nanya syariat, lu Katolik. Emang lu Katolik punya syariat apa? Lu udah ikut magisterium lu? Nanya-nanya agama Islam. Ini kan bolak-balik, lintas agama, bolak-balik Kak Uni, Rifa. Iya tapi kita di sini punya persyaratan. Kalau bukan Ya, di lintas sini agama, bukan ya saya nggak usah munafik, nanya. Ton. Ya, ngapain saya naik? Udah gak usah nanya, loh. turun. Ngapain lu sini? Turun lah. Ya udah turun so. Ngapain Ya udah juga turun. kalau disuruh? Ya, ngapain lu di sini? Turun lo. Penting banget lo buat kita, enggak? Diturunin dulu, aku mau pulang gitu ha. Ubur-ubur ikan lele. Bentar lagi buka puasa le. Di sini belum, masih sejam. Kenapa aja lu di sini? Oh, nggak usah bawa sifat-sifat ular beludak. Kita udah biasa mentung-mentungin ular beludak, ular naga aja kita pentungin di sini. Nak aja lu nanya-nanya syariat Islam sampai salah lagi narasinya. Nggak ada tuh ulama kita ngajarin kayak gitu. Sembarangan lo. Tip juga lu bunuh-bunuh nanti. Yang penting di sini yang nanya, yang butuh ilmu, bukan yang sok-sokan. Nggak ada kita di sini. Kita lagi nggak melihara hewan peliharaan. Kita lagi memberikan edukasi kepada yang mau. Aku rencana aku tadi tuh aku mau ludahi. Pula. Gak bisa menipu itu pilihan. Tidak mengerti dan tidak memahami itu kemampuan. Kalau kalian tidak mengerti, Allah masih maklum. Makanya bahkan dalam Islam sendiri, kalian ketika beramal dan ketika kalian tidak melakukan perintah Allah karena tidak tahu, kalian gak dihukum sebagai berdosa loh. Saking Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha rahmannya kepada manusia, tahu kemampuan manusia. Ini masalah pilihan coy. Nangis-nangis, besok Islam saya nyanyi, tiba-tiba berubah lagi. Besok lo jadi Hindu lo. Hina agama lo di sini, bolak-balik. Lu pikir agama apaan? Baju digonta-ganti. Ya, ini ada Diana Mo siapa nih? Diana Mo Lisah, Islam Pakistan. Diana Mo Lisah. Bisa buka nih gue. Di sini masih 1 jam setengah lagi. Ya, Rizka, selamat malam Rizka. Rizka, selamat malam Rizka. Rizka, kalau nggak jawab aku turunkan ya. Ini iya ini. Ini muridnya Bang Jibril nih. Ngapain kau DM aku ya? Ngapain kau DM aku? Kau DM Bang Datu? Iya. Au. Ngeri kali. Astagfirullah. Ngapain kau DM aku? Datuk. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, Datuk. Iya, itu mengerikan tau. Aku laki. Di DM itu bukan sesuatu yang membanggakan. Enggak, aku jijik Bang jijik. Padahal bisa ngomong di sini. Iya kau DM orang. Ini Bang Moto dari tadi udah unmute nggak ngomong nih. Tahu nih Bang Moto nih juga nih. Ini mentang-mentang udah buka, kita yang di sini belum buka masih dipanas-panasin. Aku di DM. Jijik aku jadinya. Bukan aku coba kali jijik aku jadinya. Isinya apa emang? Bang Dato jangan banyak ngomong, soalnya dia kalau Bang Dato banyak ngomong dia makin dirahi takutnya nanti. Ya apa ya? Janganlah selangkangan pikirannya. Birahi itu bukan perkara selangkangan. Birahi itu kau baca arti birahi apa? Ya Hawa ada nafsu. keinginan hawa nafsu. Nggak mesti harus kau pakai selangkangan. Banget mentang-mentang Tuhannya keluar dari selangkangan. Lagian kau tahu nggak? Pertama itu Bang Jibril bilang Tuhanmu keluar dari selangkangan. Yang kedua, siapa coba orang yang Tuhannya melambangkan sesuatu selalu dengan selangkangan? Cuma Tuhan lu doang. Tuh. Yaudah, boleh saya ngomong ya Ripa? Tuhan gue emang nggak pernah. Nggak boleh. Assalamualaikum. Boleh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Eki, Ustaz, lanjut. Udah saya boleh ngomong ya? Boleh Kau nggak boleh turun. ngomong. Tunggu saya mundur dulu. Saya mundur dulu. Mundur dulu. Jangan kasihan. Oke. Kasihan tuannya tiga mesti jahatin aja. Sian tuannya 3 tuh anak. Kalau bukan gara-gara Bang Moto. Ntar Bang Jibril kalau dia udah nakal baru gebok aja udah. Boleh, udah ya. Jadi ada catatan dalam Lukas 6 ayat 25 bunyinya seperti ini. Iya.
kan kitab gua, nggak apa-apa lah. Lukas 6 ayat 25. Kenapa emang Lukas 6? Coba buka Ripa. Mungkin kamu pintar. Lu nyuruh-nyuruh gue. Emang gue apaan Enggak, lu? Pembantu minta lu. tolong aja. Ya bilang, Unirifa yang manis, tolong bukakan ayat Lukas 6:25. Cepat. Uniripa yang manis dan cantik, tolong bukakan Lukas 6 ayat 25. Tambahin lagi. Karena gue alergi baca Bible Uni. Jangan dong. Oke, Gua kan kitab gua, Mas. udah. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Terus Oke. apa poinnya? Oke, bentar. Saya pernah ngomong sama kamu Ripa, Hah? semoga dengerin bentar. Gue masih ingat. Apa sih nih? Udah capek gue dengerin. Yang lain Gini aja ya, yang lain. jangan mentang-mentang Tuhan lu nggak pernah ketawa terus lu suruh kita buat berhenti ketawa. Nggak bisa. Nabi Muhammad pernah ketawa. Mentang-mentang Tuhan lu nggak pernah ketawa terus kita harus mengikuti Tuhan lu. Enggak lah. Nak aja lu. Kita Enggak, dia mau ngeluarin jokes. Sebelum punchline-nya udah gue tendang. Lu gimana itu? Belum keluar punchline-nya. belum pecah lagi, Bang. Sian lo. Nanti dia mati dalam keadaan penasaran loh. Ya, jadi kutulah anak. Mati dalam keadaan nanggung. Kok diturunin? Bang Jibril tuh nggak mau ngeliat aku berapi-rapi dia, makanya dihalang-halangi aku. Iya, kok diturunin? Harusnya aku tadi dong gitu-gituin. Bang Jibril tuh alergi banget lihat cewek berapi-rapi ya, karena dia bisa terintimidasi. Gue nggak mau denger punchline-nya masalahnya. Nggak pecah lagi. Udahlah punchline nggak pecah lagi. Jadi gitu ya. Ada apa dengan ayat ini ya? Celaka kamu sekarang ini kenyang. Ya ini apa masalahnya? Mak kita juga tahu. Ini kan perkataan Yesus menurut si Lukas nih. Masalahnya apa? Di sini ucapan bahagia dan peringatan. Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamu udah kamu miskin aja udah. Kamu miskin. Udahlah jadi orang Kristen miskin aja. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Udah kelaparan aja lu. Udah kita nggak mau ikut-ikut gitu loh. Berbahagialah jika kamu karena anak manusia membenci. Ya, kamu harus dibenci orang. Ikuti gitu loh. Berbahagialah jika itu. Mak kita nggak mau ikut. Karena kita bukan oten. Ya, silakan. Jibril lagi. Ini gara-gara aku. Dia pikir kita nunggu kali punchline-nya. Enggak. Gua saking nggak tertarik gue nggak mau denger lo punchline-nya. Padahal tadi aku juga kepengen. Jahat banget Bang Jibril. Kalian Jody. kasih sama Bang Jibril ya. Nggak gue kasih kepuasan lo untuk ngomong ke punchline-nya. Nggak, paling keji Bang Jibril ini kalau seandainya kita lagi ngobrol nih, udah capek kan kita mau ngelucu ya tuh, apa kan tiba-tiba dia ngelengos pergi, kayaknya sakit hati banget kan. Itulah dia tuh. Ada Jody. Belum juga ketawa orang lain gitu. Yaudah, halo Pak Jody. Kujiro sama Diana ini Muslim Bang? Nggak tahu nih. Diana. Si Kojiro ini Masaha. Masaha ini Kojiro. Yalah si Masaha. Tuhannya Ayahanda. Ayahanda. Apa kabar Ayahanda? Masaha sehat? Sehat banget. Sehat. Lagi apa Ayahanda? Lagi mau buka bersama. Ayahanda buka bersama beserta jajaran kerajaan surga, staf-stafnya dikumpulin. Aku mau nanya sama Bang Moto aja deh, belum pernah Apa ngobrol. tuh? Belum pernah ngobrol, terus sekarang ngapain? Iya sayang, gimana ganteng? Begini Bang. Iya. Geli. Itu kan dalam agama Islam kan katanya mukjizat terbesar itu adalah menerima perintah sholat. Betul kan ya Bang Moto? Iya, experience big. Iya. Terus gimana? Gimana ganteng? Terus? Iya. Ini kayak om-om lagi. Om-om ganteng sini. Tahu kan yang om mau? Lagi nego. Kamu mau iPhone kan? Tahu kan harus ngapain? Iya, terus? Nah, terus instruksi mengenai gerakan-gerakan sholat itu tertulis di Quran atau hadis Bang? Hadis. Terus? Di hadis. Nah, bisa kasih contoh nggak Bang itu di mana Bang? Wah itu banyak itu di bab sholat itu. Ada nih. Aduh, di Fikih Muyasar banyak ini. Khusus buka kitab ini. Ini aku buka kitab nih. Yaudah.
Mas Aha, di pesantren orang 8 tahun ya. Kalau di sini berharap dapat waktu ilmu cuma 1 jam, 2 jam kayaknya nggak mungkin. Ya, ya. Tapi gunanya apa by CW? By CW, gunanya apa Mas Aha kalau kami kasih data? Gunanya apa coba? Manfaatnya buat kita apa kira-kira? Mau sholat ya? Mau sholat lu. Karena aku pengen membuktikan kalau Islam itu betul-betul akurat gitu loh. Widih, oke, mau ke akurat-akuratan ya, oke. Kalau soal berdiri ini dicatat masa, coba ada pulpen nggak? Dan Ustadz Atta, jitak saya kalau salah. Citak. Jangan nanti kepalanya tambah botak. Dicatat nggak nih masa? Catat dong Mas Aha. Ya. Pakai darah Yesus. Aku dengerin dulu deh Bang. Aku dengerin. Nggak bisa. Ih, Dicatat. masa Percaya sama gua. Nggak akan masuk ke lo. Catat. Lo mau lihat seberapa akurat kan? Iya. Udah ada pulpen sama ininya. Bukunya ada nih, pulpennya nggak ada. Catat Mas Aha, sia-sia kalau kita ngasih tahu lu. Ya, gue ketik aja deh Bang. Gue ketik aja. Oke. Udah? Udah. Oke, sholat dengan berdiri, duduk atau berbaring itu dia ada di Al-Baqarah ayat 238 ke 239. Soal berdirinya itu ada di Imam Al-Bukhari 1117. Habis itu menghadap kiblatnya itu ada di Al-Baqarah ayat 2 sampai Al-Baqarah 115. Dan itu ada di tafsir Ibnu Katsir juga di jilid 1 halaman 391 di ayat Al-Qur'annya tadi gue udah sebutin. Habis itu soal tadi arahnya juga itu ada di Bukhari 6251. Tabiratul ihram yang naik tangan tuh. Tahu kan? Iya. Nah, itu ada di Kitab Al-Bukhari 1, itu ada di sebentar. Imam Al-Bukhari nomor 1. Itu soal Umar bin Khattab melihat Rasulullah langsung. Habis itu mengangkat kedua tangan tuh tadi. Itu ada di Abu Daud 753 sama Imam Tirmidzi nomor 240. Habis itu mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar bahu. Jadi tangannya itu sejajar sama bahu. Itu nggak di bawah, nggak di atas kepala. Itu ada di Abu Daud 722. Habis itu di Muslim 390 juga ada itu soal yang ngangkat di antara di atas bahu. Habis itu meletakkan tangan di atas tangan kiri di atas dada yang pas sholat tuh, letakkan yang Al-Fatihah dan seterusnya. Itu ada di Ibnu Huzaim nomor 479. Habis itu 3 posisi peletakan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu dia ada di Abu Daud 727 sama Imam Ahmad 18890. Habis itu arah mata sholatnya juga ada. Jadi pas sholat tuh kita matanya kemana? Itu sejak turunnya Al-Mu'minun ayat 1 sama 2. Jadi sebelum turunnya Al-Mu'minun, sahabat-sahabat dan Rasulullah itu sholatnya ngelihat ke depan. Sementara setelah turunnya Al-Mu'minun ayat 1-2, kita ngelihatnya ke bawah. Dah, habis itu gerakan ruku itu ada di Al-Bukhari 735 sama Imam An-Nasai 1059. Habis itu letak tangan pas kita ruku, tangannya di dengkul, itu ada di Abu Daud 747. Ya, habis itu keadaan tubuh saat ruku itu dijelasin kalau kita mesti sejajar punggung kita sama kepala kita, itu ada di Imam Muslim 1138. Oke. Habis itu untuk lurusnya itu diterangin lagi di Ibnu Majah 872. Enggak, nih abis ini gue tes lo, gue suruh bacain apa yang lo tulis. Abis itu lamanya ruku, itu ada jelas di Imam Muslim 1085. Itu lamanya ruku, jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu cepat. I'tidal itu digambarkan juga di sama Imam Muslim 1085. Untuk perintah berdiri tegak lurus saat i'tidal. Jadi di antara ruku sama dia sebelum sujud, itu namanya i'tidal. Itu dijelasin di Imam Ahmad 10812 sama di 10813. Habis itu posisi badan tegak lurus saat i'tidal itu ada di Imam Muslim 498.
Habis itu tumak ninah dalam i'tidal, ninah. Tumak Ya. ninah. Tumak ninah di dalam i'tidal itu ada di Al-Bukhari 6667 sama Imam Muslim 397. Habis itu sujud itu ada di Imam Muslim 390 sama Al-Bukhari 803 sama Imam Muslim juga 392. Meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut itu ada di Imam Abu Daud 840, itu disahihkan juga sama Syekh Nasruddin Albani. Habis itu udah ada di Abu Daud juga 3838 dan di Tirmizi 268. Habis itu imam terlebih dahulu sebelum makmum. Jadi kalau kalau kita mesti ngikutin imam, imamnya itu mesti lebih duluan dari sebelum kita nggak boleh mendahului imam. Itu ada di Bukhari 690 sama Muslim 474. Habis itu posisi sujudnya itu tangannya di mana dan seterusnya itu ada di Muslim 490 sama Al-Bukhari 815. Habis itu kepala di antara kedua telapak tangan itu ada dijelaskan di Muslim 401. Itu sahabat ngelihat langsung. Dan ini semua sahabat ngelihat langsung ya. Habis itu merenggangkan jari dan lengan. Itu ada di Muslim nomor 495 dan Bukhari 390. Habis itu pas kita duduk lagi, pas duduk di antara dua sujud itu ada tegak dan tidak malas. Jadi nggak boleh membungkuk gitu. Itu ada di Imam Bukhari 822. Itu sahabat ngelihat langsung. Dan ditegaskan lagi di Imam Muslim nomor 493. Habis itu kedua tumitnya rapat. Itu jadi duduk di antara dua sujud itu ada di Sahih Muslim 486 dan itu dilihat langsung sama Umar. Ditegaskan lagi di kitab-kitab yang lainnya. Habis itu duduk di antara dua sujud tadi udah. Habis itu duduk istirahat itu ada yang sebelum bangun setelah rakaat pertama dan rakaat ketiga itu ada di Bukhari 823. Habis itu di 824-nya juga dijelasin. Habis itu duduk iftirosi saat tasyud awal. Itu ada di Muslim 498. Ya. Habis itu duduk tawaruk saat tasyud akhir. Itu juga ada di Muslim nomor 579. Habis itu pandangan mata waktu duduk. Itu ada di Imam An-Nasai 1160. Habis itu ditegaskan lagi di Nasai 1275 sama Abu Daud 990. Habis itu posisi peletakan tangan saat tasyud itu ada di Tirmizi nomor 294. Habis itu apalagi terakhir keadaan jari tangan saat tasyud itu ada di Imam Ahmad 6153. Habis itu lamanya gerakan sholat itu ditekankan di Bukhari 801, Imam Muslim 471 sama Bukhari 801. Habis itu salam terakhir nih sebelum selesai itu ada di Sunan Al-Kubro nomor 128 dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dan ada juga di Sunan Nasai nomor 1324. Itu salam terakhir. Coba diulang. Itu semua hadis ya, Bang? Nggak ada yang di Quran? Iya, kita sholat itu diajarkan Jibril langsung ke Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nggak, gimana coba diulang? Di takbir pertama? Yang aku ingat cuma Abu Daud aja, Bang. Apaan lu? Dasar lu, apa gunanya Bang Jibril ngomong dari tadi? Makanya gue bilang lu percuma nanya kayak gitu juga gak ada manfaat buat lu. Entah apa-apa lah kau. Udah kau jadi Kristen aja. Ngapain kau nanya-nanya Islam? Enggak, tadi kan nanya seberapa akurat kan? Ya. Mas Ahas nanya seberapa akurat kan? Sampai jari kami aja diatur, Mas Ahas. Jadi segitu akuratnya. Udah tuh gantian. Ribet banget, udah jadi Kristen aja udah. Udah nimbah Yahada aja udah. Tunggu dulu, itu informasi yang Bang Jibril sampaikan itu bisa dibuat versi PDF-nya enggak nanti? Nggak usah ngerepotin Bang Jibril. Kalaupun dia mau bikin PDF tuh buat gue, bukan buat lu. Udah, gue aja nggak pernah minta dia bikin PDF. Lu pula manja kali minta bikin PDF sama dia. Gue kalau sana gue harusnya minta sama dia, bukan lu. Lu siapa? Tinggal dikirim. Udah diam lu dua. Udah. Banyak banget lu. Sholat juga kagak, nanya-nanya lu cara sholat. Sama minta PDF lu. Sama sholat. Disolatin aja udah. Ya udah, boleh Ripa aku ngomong sedikit ya Ripa. Ya. Tergantung Bang Jibril. Ya lagi. Ya, boleh ngomong di bawah sana. Masa mau sholat memang.
Masa Nggak usah. Kalau Kristen Aku lagi masalah. ya mau pelajarin dulu, mau pelajarin. bohong udah 5 tahun kau bertanya terus nggak 3 berubah-ubah. tahun loh. Belajar 3 terus udah tahun. 5 tahun. Kok 5 tahun? Udah 7 tahun. Alah 4 tahun kau udah ngintip-ngintip kami diskusi. Kau pikir aku nggak tahu? Baru 3 tahun kemudian kau bisa masuk ke komal-komal. Udah lah Riko. Suaranya Ketemu aku kayak Nobita nih. Nol mulu. Aku udah nggak ketemu naik-naik. dia Zan. Iya. Itu nih aku udah ketemu sama dia tahu. Oh, Sejak aku jadi manajer di rumah makan Makcik sampai sekarang aku udah jadi manajer di perusahaanku sendiri. Enggak tahu. Kayak gitu-gitu mulu. Nanya. Enggak ada manfaatnya juga disamain sama Jibril sama dia. Patok juga di. Bukan, saya ngejelasin tadi itu untuk menggambarkan seberapa Iya. akuratnya. Bang Teddy, di-mute dulu ya Bang Teddy ya. Udah Bang Riko tuh jadi narasumber Kristen aja, nggak usah tanya-tanya syariat Islam lah. Dari dulu kami berdebat 3 tahun dan nonton debat, masih juga mempertanyakan kevalidan ajaran Islam yang benar. tahu. Udah jadi tahu nih. Masalah Udah gue jadi narasumber Kristen aja. Tahu nih kayak oten banget. Ya kan penting banget sholat itu nih, mujizat terbesar. Iya buat kami mah penting, buat lu mah nggak penting. Gini loh nih, soalnya Oke, kan enggak dengan standar yang sama, Mas Aha, dengan Ketemu standar sama yang Bang Jibril sama. lah nanti. Ya, dengan Ini Bang standar Riko. dengan standar yang sama. Ngopi sama Bang Uni, Jibril. sebentar. Dengan standar yang sama, kamu Mas Aha di gereja itu kan duduk. Betul nggak? Iya. Habis itu sekali-sekali baca buku sambil nyanyi-nyanyi, betul nggak? Tepuk tangan ya. Oh, tepuk tangan juga. Oke, bersorak-sorai lah ya. Ya, bernyanyi Bang. Oke, bernyanyi. Nah, kan itu penting banget tuh berarti kursi di situ kan? Iya. Syariat kursinya nggak boleh terlalu telentang, nggak boleh terlalu bungkuk. Itu di mana kita taunya? Ya. Kalau itu kan bukan mujizat terbesar Bang, beda dong. Ya tapi penting banget loh itu. Kita duduk nggak boleh bungkuk banget, nggak boleh ini. Waktu Yesus di gereja duduknya kayak gimana? Ini dengan standar yang sama loh kita. Waktu dia beribadah tuh dia gimana? Gini loh Bang. Nah, gimana itu? Sholat itu Enggak, ini lagi kursi gereja tadi. Duduknya Yesus waktu di gereja gimana? Lo sama-sama beribadah kan? beda. Bukan beribadah itu yang ke gereja. Aku nanya begini karena Daniel itu sepertinya dia juga sholat juga 3 kali sehari. Gitu loh. Aku lagi coba mengumpulkan informasi awal dulu. Gitu loh, mengenai gerakan sholat ini mulai dari Islam. Mungkin nanti aku bandingkan ke ortodoks gitu loh. Gini loh Bang Masaha, dengar Bang Masaha. Islam itu tradisinya itu turun temurun ya. Sholat itu Rasulullah perintahkan sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu yang perlu dipahami. Nah, para sahabat sholatnya itu tidak mungkin beda-beda dengan generasi setelahnya. Kenapa? Jangankan perkara sholat, perkara dialek saja itu bisa baku hantam kalau ada perbedaan yang tidak diajarkan sama Nabi, apalagi cara sholat. Maka tutorial salat ini Rasulullah perlihatkan. Kalau ada yang menuliskannya dalam kitab hadis menjadi hadis, kalau tidak memberikannya berangsur. Generasi ke generasi diikuti. Sahabat belajar sama Rasulullah, tabiin belajar sama sahabat, karena kan diajarkan ke anak-anaknya tuh. Nah, kalau memang ada masalah di transmisi pengajaran tata cara sholat, tentulah harusnya banyak rukun-rukunnya yang bertentangan, yang membuat kami bertengkar di Arab sana, di Mekah. Kenapa? Karena kami sholat barengan tuh. Ini bukti bahwa sholat itu transmisinya tidak ada yang bermasalah. Karena sholat itu dilihat sama sahabat. Dari mana kami tahu dilihat cara sahabat? Ya coba tunjukin aja di belahan dunia mana sholat kami yang rukunnya berbeda. Tapi terkait tentang yang bukan rukun, contoh tangannya ada yang begini, ada tangannya yang tidak begini. Kenapa? Rasulullah pun mencontohkan keduanya. Karena itu tidak menjadi rukun. Nah gitu. Jadi kalau abang tanya bagaimana kami sholat, ya seperti Rasulullah. Nah, jadi lucu pertanyaan ini ketika kami diikat dengan kaidah ilmu, apa yang dilihat sahabat itu yang dilakukan oleh para tabi'in atau generasi setelahnya. Lucu pertanyaan Bang Masaha itu ke kita.
Dan abang kalau mau menggabung mengkomparasinya dengan ortodok, justru saya sampai sekarang masih bingung. Ortodok itu sholat ta itu dari mana asalnya? Informasi sholat ta itu yang ngajarin siapa? Murid Yesus kah? Di mana literasinya bahwa murid Yesus mengajarkan tata cara sholat ta? Bahwa harus begini, bersujud, begitu tuh yang ngajarin siapa? Jangan ngambil di Daud. Lucu ngambilnya kok di Daud. Kalau ngambil di Daud, ambil semua tuh yang di kitab Torah. Jangan cuma pilih-pilih. Iya. Nah, kalian tuh orang ortodok tuh sholat ta begitu tuh siapa namanya si Agatha itu yang seperti itu tuh yang ngajarin siapa? Kan ortodoks itu kan lebih duluan dari Islam, Uni. Ya kan bener kan? Saya tanya, justru kalau dia lebih dulu dari Islam, aslinya sholat dari dia dong. Ah, dari mana dia dapat sholat itu? Saya yang ngajarin siapa? Di mana literasi mana yang ngajarin dia sholat? Ya makanya tadi aku bilang mungkin akarnya itu kan daripada sholat dan Gini itu. loh, gini kita tuh nggak usah menyimpulkan, itu kekeliruan loh, cara menyimpulkan yang sangat keliru loh. Kalau Anda bilang ortodok lebih dulu, tunjukkan kepada saya generasi awalnya ortodok itu datanya mana, sholatannya seperti yang sekarang ini. Jangan gini loh, jangan ngelakuin yang setelah Islam datang terus ngaku-ngaku mentang-mentang kalian lebih dulu tuh kalian ngelakuin ritual itu lebih duluan. Jangan menipu lah. Kita nih orang-orang yang akademisi, semuanya kita belajar. Bang Jibril tuh belajar, saya belajar, Bang Moto tuh belajar loh. Jangan pikir kalian tuh kami nggak ulek-ulek, nggak kubek-kubek itu kitab-kitab atau literasi-literasi. Literasi yang disembunyikan pun Bang Jibril bisa ketemu, aku juga bisa cari. Nah sekarang pertanyaannya, ortodok itu sholatannya ngikutin siapa? Satu tokoh aja, ngikutin siapa coba? Kalau kita bisa jawab. Kita punya ulama yang berkesinambungan. Contoh, Imam Malik bertemu dengan siapa? Nanti kita punya data tuh. Maka sholatnya pasti ngikutin itu karena dia belajar. Jangankan tentang sholat, hadis aja dia ngambil ke situ, apalagi sholat. Pertanyaannya sekarang, orang ortodok sholat aja ngikutin siapa? Ngajarin siapa sholatannya? Siapa yang ngajarin? Jangan bilang saya lebih dulu. Apa lebih dulu? Coba tunjukin gereja awal-awal gereja ortodok yang ngasih tahu siapa? Mana orang-orang yang ngikutin Yesus, murid-murid Yesus tuh sholatannya seperti ortodok? Mana datanya? Pakai data. Bang Jibril pakai data. Bahkan secara logika pun nggak terbantahkan Islam secara kaidah ilmu. Karena apa? Kami turun-temurun tuh ada ilmunya loh. Dari mulai Rasulullah hadir itu sudah muncul ulama setelahnya. Sekarang Kristen tuh beda-beda loh. Ortodoks kan lahirnya abad ke-4, Islam abad ke-7. Ya tunjukin ortodok awal itu sudah sholatannya seperti ini. Datanya mana? Data yang menunjukkan ortodok awal di abad ke-4 tuh sudah kayak gitu mana datanya? Ya, kalau cuma ngeklaim doang mah gue juga bisa. Iya, belum ada Uni, nanti aku cari ya. Gak bakalan ketemu, nggak ada. Karena jangankan di gereja ortodok, di Bible kalian aja nggak ada tutorial sholatannya. Mana ada tutorial sholata? Yang ada tuh cuma sujud doang. Itu pun sujudnya siapa bilang sujudnya kayak itu, sorry ya. Kalau sujud kalian tuh kayak hewan guguk lagi ngedekep tuh, kayak hampir tiarap gitu. Nah, yang ngajarin gitu siapa? Emang kalian lihat Yesus tiarap? Tunjukin datanya. Nah, kalau kami sholatlah seperti aku sholat kata Rasulullah. Orang yang sholat sama Rasulullah tuh nggak sedikit, banyak, rame, diajarin lagi turun temurun. Lah kalian? Nggak nih, sebelum saya turun, karena saya mesti nyari bukaan juga, ya karena nggak ada yang nyiapin bukaan. Makanya, Kenapa jadi? Ya biar nggak pergi keluar, jadi kan nggak keluar dari komal ini, tetap standby ada yang ngantarin bukaan, kan gitu. Maksudnya kan biar nggak keluar dari komal ini. Itu Bang Jibril ngomongnya udah kalem loh nih, itu udah pelan-pelan. Udah diam aja, masalah ini urusan aku sama dia, nggak ada hubungannya. Nggak masalah. Tadi kamu nanya soal apa namanya, sholat dengan dalilnya, dengan ini dengan itu. Kamu akan kaget nih masa orang-orang seperti saya, Bang Moto, Nirifa. Itu naik ke sini tuh udah siap. Kamu mau nanya, jangankan soal sujud, dalilnya dari mana dan segala macam. Kalau kamu tiba-tiba nanya kodeks DAM 0129 itu di carbon dating tahun berapa, kita udah punya semua. Dan di carbon dating sama siapa. Dan kalau kamu mau bertanyakan tadi soal hadis ya. Ini tadi yang saya ada sebutkan beberapa kali, Sunan Abu Daud, Sahih Muslim, Tirmidzi. Ini kita sanatnya perjelas sampai ke Rasulullah. Tuh, jangan dan kita minta tahu itu ke Bang ini dari Jibril. mana kemana, ini taunya dari mana, ini lebih jelas. Sementara kalau saya tanya kamu aja, Yohanes nama panjangnya siapa, kamu bengong. Ada Bang, Yohanes bin Zebedius. Iya deh. Yohanes mana dulu Bang, ini banyak soalnya. Tuh udah gue bantuin tuh masalah Yohanes bin. Wah benar Allah dengan segala firman. Abang-abang aku pamit turun dulu ya Oni ya, makasih. Ya, ngobrol sama Bang Jibril kapan-kapan. Enggak udah, jangan.
Turun IQ gue sama ayah anda aja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya begitulah teman-teman ya. Kan namanya kenapa Masaha itu sudah bertahun-tahun. Dulu penjelasan pertanyaannya tuh udah blunder, ya kan Bang Moto? Tapi tetap aja. Jadi kita tahu kalau tujuannya itu bertanya bukan untuk ilmu guys, tapi untuk berpolemik aja. Gitu. Dan aneh orang-orang ortodok nih bilang kita sholat lebih dulu, kita sholat lebih dulu. Emang kalian punya dokumennya sholat kalian itu seperti itu? Ada kalian dokumennya? Terus ngajarin siapa? Siapa? Bapak Bambang Nusena? Hah? Petrus? Mana datanya? Bila ditanya dari mana datangnya malah ang-eng-ong. Kasih data dong. Ya kan Bang Moto? Dari bom-bom. Ya baiklah, menjelang buka teman-teman. Kalau Bang Moto mah enak, dia udah punya istri. Apalagi ini kita naikin. Ini tadi Azza, muslim non muslim. Pak Jibril. Dia udah turun masih juga. Mikrofon aku aku di-kick bentar lagi sama Jibril ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Ya, Assalamualaikum Uni. Ya, silakan. Iya, saya dari tadi ngedengerin sebenarnya. Ini lagi kebetulan sambil jualan sambil ngedengerin Uni. Bang Teddy muslim ya? Muslim nih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi double Bang Teddy. Ada yang mau disampaikan Bang Teddy? Hampir tiap malam dengerin. Ya teruskan perjuangannya Uni. Karena agama kita tuh emang harus ada benteng-benteng yang kekar seperti Uni ini. Bang Zuma. Ya benteng-benteng kekar inilah yang membuat kita makin kuat bagi Islam-Islam yang kita tidak mendalami itu, jadi makin tahu, makin banyak ilmu yang kita dapat, yang kita serap itu nih. Siap. Ada lagi Bang? Udah itu aja. Udah undang lagi otennya sambil nunggu buka nih. Oke, turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KM Dolar silakan, muslim non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Salam dari saya Muhammad Yusuf dari Bali Bang. Atau Uni. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Oten yang katanya sholat itu harus ngadep kiblat. Nah, itu lebih bagus lagi kalau Uni jelaskan buat para muslim-muslim yang kurang pengetahuan gitu. Enggak mau. Saya bukan ustazah. Saya nggak punya kapasitas menjelaskan umat Islam. Belajar aja kepada ulama terdekat. Ada Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Khalid Basalamah. Silakan cari tahu tentang itu. Jangan tanya sama apologet. Saya ini apologet. Apologet itu kerjaannya membantah fitnah dan syubhat. Kaidah fikih itu jangan tanya sama saya. Saya bukan ulama. Saya belum mengambil jurusan keulamaan. Nanti kalau udah lulus S2 baru saya boleh ngajar. Kalau sekarang saya nggak boleh ngajar ke Islam. Nggak boleh, nggak layak, nggak patut, nggak diizinkan. Oke, siap-siap. Makasih. Siap, sama-sama. Kasih Bangku. Umat Islam harus belajar loh. Utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Kewajiban lo belajar itu. Nggak boleh nggak belajar, harus belajar. Belajar jangan sama saya lagi nggak butuh murid, saya lagi butuh guru. Saya butuh guru. Ustaz Tata kok nggak ada omong? Iya, Cek Tata mana nih? Sudah sahur itu, sudah berbuka di sini. Lagi buka ini. Oh iya. Sudah. Teman-teman jangan lupa, insya Allah produk aku nanti akan launching teman-teman. Produknya adalah minyak kemiri penumbuh rambut yang botak. Buat kalian yang botak nanti kabari aku ya. Bang Jibril nanti beli sama aku ya. Jangan lupa teman-teman yang dalam fase kebotakan, cewek-cewek yang rambutnya rontok karena punya masalah. Insya Allah akan rilis produk aku dalam waktu dekat ya. Aku akan meracik tanpa ada oplosan, nggak kayak itu petinggi-petinggi kita di Pertamina tuh yang ngoplos-ngoplos. Aku nggak mau. Nanti dulu aku rilis harganya. Nanti aku coba di alis aku sendiri nanti. Kalau aku udah nggak pakai pentil alis berarti berhasil ya guys. Jangan lupa nanti beli buat cewek-cewek. Yang cewek-cewek
Nggak boleh nyicil lah. Belinya, bikinnya susah loh. Susah loh ya. Bikinnya susah, serius, aku nggak bohong. Perlu effort ya. Masaknya lagi, ekstrak lagi, cari bahannya lagi. Tolong dihargai ya. Insya Allah nanti itu jadi brand aku. Jangan ada yang niru dulu. Awas lo ada yang niru. Ya. Nanti insya Allah aku bikin dulu. Belum, produknya masih baru dibikin. Tadi itu ini apa namanya? Inian minyaknya besok insya Allah. Rifa Siahaan. Bukan siapa-siapa aku. Nggak bisa kredit, kalau bisa jadi investor aku kalian. Halo Pak Perkasa, inden nanti aja. Halo Pak Perkasa. Hei monyet, apa kau Ripa? Kayak babi kau. Beginilah. Biar aja. Jangan turunin. Jangan diturunin, gitu aja lah. Aduh. Biar Oten di bawah tahu. Biar Oten di bawah tahu beginilah kadar mereka. Begini kadar mereka. Aduh, ya Allah. Ya, beginilah kadar mereka. Mereka begitulah yang katanya jangan kasih aja sikap apa namanya? Ya, kasih selangkangan, kasih apa? Gini. Begitulah. Namanya Perkasa, tapi ternyata cewek banget. Kirain perkasa dia. Ya, makin kau menampakkan begitu, makin terlihat bahwa keburukan dari agamamu. Itu aja bagi kami. Kau pikir kami akan marah dengan begitu? Enggak. Malah ketawa kami. Bang Datuk ada Bang Basri. Bang Basri, selamat malam, Islam Pakistan. Bang Basri, selamat malam, Islam Pakistan. Ya, yang di bawah ini ada permintaan naik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, selamat malam. Oke Bang. Malam Bang Basri, mau jadi investor aku? Saya nyimak pembahasan dari Bang Juma dan yang lain-lain. Luar biasa itu. Baru beberapa hari ini lihat di YouTube pertamanya Bang. Oke, makasih Bang. Mantap Bang. Dukung kami terus Bang ya. Ya. Oke Bang. Dari penjelasan itu kebetulan saya alhamdulillah muslim. Ini ada yang mau saya tanyakan dari penjelasan itu Bang. Biasanya kan kalau untuk yang dari pihak ya non muslim lah, ya Kristen itu kan mengatakan agama kami lebih duluan dari agama Islam gitu kan. Nah, padahal kan sedangkan di agama mereka menyebut kata Allah itu kan dari bahasa Al-Qur'an. Nah, ketika sebelum ada Al-Qur'an itu agamanya yang dari Bible itu disebut Tuhan itu apa ya namanya? Apakah Allah apa gimana sebelum itu runtuh? Theos. Nah, mengapa kok yang di sekarang ini malah sebutnya Allah gitu loh? Berarti kan dia memang benar-benar ngeklaim dari Al-Qur'an gitu. Tapi mereka tidak mengakuinya. Iya. Kurang lebih begitu Bang. Itu. Ya ini sebelumnya terima kasih nih. Banyak ilmu yang saya serap dari Komal-Komal ini Bang. Soalnya dari dulu pernah juga kawan-kawan dari non muslim itu sering tanya ke saya kalau yang di luar kafir di luar Islam itu kafirnya itu apakah kata kafir itu kelihatannya kejam gitu loh, jahat gitu. Padahal kan artinya kan masih tertutup gitu kan. Tapi saya mau menjelaskannya nggak enak dan kita juga kurang ilmunya gitu. Makanya saya gunakan kadang video YouTube ini untuk kasih tahu kawan-kawan yang non muslim gitu Bang. Terima kasih Bang. Siap. Sama-sama terima kasih. Sama-sama Bang. Saya nyimak di bawah aja Uni. Siap Abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat aku bersama Najasyi, salah seorang anak yang membaca ayat dalam kitab Injil, aku pun tertawa. Namun Najasyi berkata, "Akankah kamu tepat?" Ya, teman-teman jangan lupa, mumpung belum ada Oten, aku
aku kembali lagi mensondingkan buat kakak-kakak, ibu-ibu, tante-tante, om-om yang hari ini masih diberi kelapangan rezeki, jangan diboros-borosin. Karena menurut analisa dari orang-orang yang fasih dalam ranah ekonomi, tahun 2027, tahun 2028 itu adalah tahun-tahun tersulit untuk perekonomian, ya. Dimulai dari kemarin adanya PHK besar-besaran. Nah, jangan sampai teman-teman umat Islam nanti kufur setelah beriman hanya karena kekurangan uang. Mulailah sekarang ini teman-teman itu menabung, ya, menabung, terus jangan membeli sesuatu yang tidak perlu, belajar berhemat. Karena Rasulullah sendiri hidupnya tuh pas-pasan begitu. Kenapa aku kasih tahu begini? Karena aku juga sedang mencoba menerapkannya. Jadi apa salahnya aku memberi informasi. Allah memang mencukupkan, memang semua makhluk Allah cukupkan, bahkan semut di tempat hitam saya diberi Allah makan, tapi kita kan diberi akal untuk berpikir. Nah, zaman sekarang ini kita terkadang lupa dan lalai. Ketika kita punya uang banyak, kita lupa untuk menginvestasikannya dan kita lupa untuk membuat uang itu bekerja untuk kita. Nanti ketika sudah sulit baru menangis. Jangan sampai seperti itu. Gara-gara nanti susah keuangan akhirnya tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya malah menghujat Allah. Ya, Kak, masuk aja Kak. Masuk Kak dulu Kak. Ya, silakan. Hati di hemat-hemat sekarang. Kalau nggak perlu beli, jangan beli. Beli yang penting-penting aja. Kalau muka Uni kayak kasihan gitu, iyalah, muka aku kasihan banget. Iyalah kasihan, aku habis kenyang makan, effort aku makan tuh nggak main-main loh. Melelahkan tahu makan itu. Ya, Maltan Dino. Ya, Mantan Dino, selamat sore malam, Islam Pakistan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, Bang? Senang aja, Bang. Lihat diskusi yang penuh dengan ilmu, toleransi, kemudian juga memakai dasar-dasar ilmu pengetahuan, data-data yang akurat. Saya terharu tadi, Bang. Yang tadi itu ada, itu siapa ya? Yang belajar ya? Yang sampai dia menyampaikan, mudah-mudahan saya dapat hidayah itu. Oh, amin, amin ya. Oh, Syria tadi ya. Iya. Mudah-mudahan dari cara bicara anaknya tuh kritis, cuman anak-anak kritis seperti itu harus diajarkan bahwa dia harus jujur sama dirinya sendiri. Betul nggak dia itu mencari ilmu atau hanya berpolemik? Khawatirnya dia berpolemik sehingga kesombongan di hati dia tuh menutupi hidayah. Makanya saya kikis dulu tuh. Kalau tidak tahu mending bilang nggak tahu. Kalau tahu baru bilang tahu. Dan mudah-mudahan saya memperlakukan dia seperti kepada anak saya sendiri. Saya ke anak saya juga seperti itu. Pasti juga marah kalau anak saya sok tahu gitu loh. Biar dia nggak malu nanti di hadapan orang. Mudah-mudahan beliau diberikan hidayah sama Allah. Beliau. Amin. Saya sampai mau keluar air mata itu. Ya, insya Allah doakan Pak. Dengan mendoakan orang yang dilahirkan non Muslim, lalu kita berdoa semoga Allah bukan semoga sih. Aku sekarang menghindari berdoa dengan semoga loh ya. Aku bilang Allah, janji Allah itu semua, Allah menepati semua yang Allah janjikan. Allah berikan hidayah kepada dia. Kalau dia mau, insya Allah dengan seizin Allah dia akan diberikan hidayah. Tapi kalau dia nggak mau ya sudah. Tetap semangat. Salam. Ya, siap. Ya, saya sangat setuju dengan dialog-dialog yang memakai data-data dan ini menarik buat mungkin dari kalangan non muslim. Jadi kita membawakan dengan penuh penuh hikmah ya. Kemudian akurasi data. Nah, itu sangat penting untuk buat pendidikan. Oke, terima kasih banyak. Salut. Siap. Mumpung belum ada Oten nih, aku mau membangun lagi nih teman-teman. Malaysia nih, di Malaysia itu ada teman aku, dia punya perusahaan, dia butuh minyak kelapa sekitar 2 ton per bulan. Ada nggak yang mau jadi suppliernya tuh? Ayo, kalau ada yang mau tuh, silakan. Aku punya teman, tapi harga nanti tentu harga dari perusahaan dia tuh. Ya. Nah, jadi ini aku cuman mau kalau ada yang mau berbisnis lah, mumpung dari sekarang. Ini aku bilang ahli ekonomi sudah memprediksi akan ada
inflasi, terus ada apa namanya perang dagang antara Amerika dan China. Jangan sampai umat Islam yang hari ini itu beriman kepada Allah lalu kufur karena miskin, karena susah. Persiapkan ke depan kita menghadapi apa, ya. Makanya aku sering baca berita. Kenapa? Kalau seandainya kita lebih tahu cepat, maka kita lebih cepat bertindak. Contoh kita investasi. Investasi itu bukan cuma masalah emas aja. Teman-teman yang punya kebun tanam tanaman-tanaman yang panjang usianya seperti kelapa, cengkeh atau apa. Tanam. Bang Datuk tanam tuh kalau punya tanah di kampung. Ya. Kelapa ini teman-teman, kelapa original itu, kelapa putih. Kalau ada mau nanti aku kasih tahu sama beliau. Beliau tinggal di Malaysia. Gitu. Ya, sekarang tuh sudah mulai. Boleh saya ini sampaikan untuk minyak. Minyak itu minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak kelapa asli, minyak kelapa yang VGO, yang itu original. Bukan cuma itu, aku cuma ngasih tahu minyak gorengnya nih. Kita nggak usah bahas di situnya. Maksudnya aku mau ngasih tahu banyak sektor-sektor bisnis yang umat Islam itu bisa pegang gitu loh. Kayak sekarang nih teman-teman kan bisa lihat tuh kalau bisnis skincare tuh banyak racik, terus cari tahu apa butuhnya apa, kerjasama bareng bikin tim. Ayolah, umat Islam tuh harus kuat secara finansial agar kita tidak meminta-minta. Siap. Gitu. Enggak, kebetulan aku ngomong gini bukan cuma aku sendiri sedang berusaha loh guys. Siap. Saya kebetulan tinggal di daerah Sulawesi Tenggara, kakak. Di Sulawesi Tenggara ini sekarang lagi tren-trennya menghasilkan kelapa sawit dengan nikel. Tapi saya sendiri sekarang bergerak di horti, kakak. Apa itu bang? Untuk sekarang saya buah naga, kemudian jeruk siam dengan ini alpukat, kakak. Itu jualnya ke ini atau sudah ada apanya? Sudah ada tempat menjualnya? Lokalan aja, kak. Di sini kan sekarang kebutuhan untuk buah itu alhamdulillah luar biasa. Ini aku jawab si Ofik Sizi, teorinya gampang. Iya, dari mana kamu mau praktek teorinya aja kamu nggak tahu, minimal kamu tahu teori dulu. Gini loh, kalau cuman ngomong teori mah gampang, lah emang iya teori emang gampang. Masalahnya gimana mau implementasi kalau teorinya nggak tahu. Minimal ngerti teori dulu. Nah, nanti baru semangat diri untuk menjalaninya gitu loh, implementasi. Gitu. Ya, sebelum non-muslim naik, aku hanya ingin membuat semangat umat Islam. Aku sendiri, teman-teman, aku tuh bikin sendiri loh ya, bikin sendiri. Apakah sedih gitu? Enggak, justru di situ kita belajar. Oh, ternyata kalau minyak, sorry ya, aku tuh orangnya nggak gampang percayaan. Kalau aku lihat minyak kemiri yang ada mohon maaf nih, di tempat all shop, aku nggak tahu apa itu dioplos dengan minyak biasa. Nggak mau. Maka aku harus bikin sendiri dan aku tahu takarannya tuh harganya kemiri berapa tuh jadi minyaknya berapa. Dari situ kita tahu nanti mana yang oplosan, mana yang enggak, kecuali memang punya. Karena kita tahu kan harga pasar gitu loh. Oke teman-teman, semangat berjuang, semangat berusaha. Insya Allah Allah berkahi. Karena bekerja itu adalah kemuliaan bagi kita. Mungkin gitu. Amin. Ya. Pak Basri, ada lagi yang mau disampaikan Pak Basri? Kalau aku tuh pengen sesekali bahas tentang berbisnis nih. Kan gini nih, umat Islam ini 1,0 orang nih. Bisa jadi Pak Maltandi ini dibutuhkan produknya sama teman yang di bawah. Bisa jadi teman yang di bawah butuh produk yang Pak Basri. Mending gitu juga sesekali. Di sela-sela kita nih, orang lagi buka nih. Bang Datuk lagi buka, Ustaz Arif lagi buka, Bang Jibril lagi buka, Ustaz Tata lagi buka. Aku pengen ngajak teman-teman. Kemiri mahal ini di Jawa. Aku aja beli 100.000 kemarin sekilo. Di Ternate 100.000 kemiri. Kalau di Sulawesi Tenggara 53.000 kakak. Ya, sekilo. Iya. Di Sulawesi Tenggara. Tapi kan ongkirnya lagi kan. Kalau yang masih bulat masih belum dipecah itu sekitar 10.000-an kalau 9 sampai 10.000. Itu kalau dalam skala besar kan. Waalaikumsalam. Nanti wait ya Rahaf nanti ya. Just silent wait. Ya, kita ngobrolin masalah ini. Kemiri itu apa? Kemiri itu kalau dalam bahasa Malaysia dia apa namanya tuh? Biji itu apa? Apa itu namanya tuh? Dalam bahasa Malaysia.
apa namanya tuh dalam bahasa Malaysia kemiri apa guys? Damar. Oh, bukan kakak, damar itu Muncang. bekas kayu. Sunat. Keminting. Apa ya? Buah keras. Jadi kalau diperhatikan umat Islam tuh harus bisa cari peluang tahu. Lihat. Jangan cuman melewat. Jadi Allah itu bersumpah demi masa. Demi masa Allah bersumpah bahwa manusia itu banyak dalam kerugian. Karena kita menghabiskan waktu untuk tidak menghasilkan sesuatu. Jangan aku nggak ngomongin orang lain, aku juga. Nah, sementara orang-orang yang tidak beragama Islam itu sudah duluan mereka di sektor-sektor seperti apa? Di teknologi, mereka investasi. Jadi jangan sampai kita umat Islam ini menjadi konsumen saja, tidak menjadi produsen. Maka ayo semangat, sumber daya alam digali gitu loh. Nanti kalau seandainya umat Islam itu sudah kaya raya, maka akan bermanfaat perjuangannya lebih lagi untuk agama Islam sendiri gitu. Siap. Gitu ya. Kalau di daerah saya ini kakak, cuma sekedar informasi, kalau sekarang ini yang lagi ngetren bertani itu nilam. Nilam itu kemarin sampai harga 2.200.000 per kilo ya. Nilam Nah, itu sekarang untuk bahan ada- pewangi ya? Iya siap kakak. Ya, wait Rahaf. Teman-teman kalau mau bantu Rahaf ya, dia dari Palestina ya. Silakan kalau ada yang membantu silakan. Kakak Anik, saya pengen setiap umat Islam itu kakak Anik minimal sorry to say, kalaupun kita harus bekerja, kita tuh punya 4 kuadran yang harus dipenuhi tuh. Pekerja profesional, contoh, yang guru jangan berhenti hanya jadi guru. Ada skill lain yang bisa ditambahkan, ada skill yang bisa dimampukan, kerjakan itu. Ya jangan cuma berhenti hanya jadi guru. Biaya kehidupan semakin besar dan perekonomian semakin sulit. Kita lihat juga sudah berapa ribu karyawan-karyawan perusahaan yang tutup. Jangan sampai nanti mohon maaf saling baku hantam. Ke depan akan sulit yang kita hadapi. Maka dari sekarang bertindak sekarang, setidaknya punya toko sendiri, punya warung sendiri gitu. Virgin coconut oil, iya virgin coconut oil itu tuh bagus. Saling follow umat Islam. Allah sudah menjamin bagi siapa yang menyambung silaturahim maka di situ lewat rezeki ya. Pintu rezeki lewat dari situ teman-teman. Ya. Jadi saya tuh seneng punya relasi banyak loh. Enak loh kalau punya relasi banyak tuh enak. Yang pertama kita bisa bisa Mau masuk apa? Ya. Halo Pak Irna. Halo juga. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Kak Irna. Alhamdulillah dari tadi mau masuk. Silakan Kak Irna. Ini saya Muslim nih Uni. Ya disampaikan Kak. Udah alhamdulillah seneng ya dapat apa namanya punya Uni buat seperti ini jadi bertambah gitu ya ilmu-ilmunya terus. Alhamdulillah. Saya juga pernah sih di apa sama orang-orang non muslim cuma kan karena ilmunya kurang terus tidak paham untuk seperti itu seperti ini gitu ya jadi jawaban-jawaban itu kadang mengena pada diri sendiri jadinya seperti gitu nih. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Kak. Kita umat Islam ini harus kuat dari beberapa sektor seperti iman, finansial, kekuatan fisik ya. Dan bahkan Rasulullah itu ngajarin anak kita yang laki-laki itu diajarkan kuat secara fisik supaya nggak jadi kerja di salon. Nah yang terkadang yang kita lihat kehidupan kita ini sistemnya udah salah kaprah. Sejak kita merdeka kita tuh sebagai umat Islam tuh kayak manja. Ya jadi kita harus bahkan kalau seandainya tidak ada serangan-serangan dari non muslim mungkin kita nggak pernah belajar tentang apologet ini loh. Makanya kita bersyukur tempaan dari Allah itu cuman membangun kita supaya lebih terbangun dari tidur kita yang panjang. Makanya ilmu pengetahuan ditambah, bisnis juga dijalankan. Apa kira-kira yang bermanfaat buat peradaban gitu loh. Mungkin seperti itu Kak. Setuju banget. Apalagi kan zaman semakin canggih ini terus makin terbuka gitu ke apa namanya mujizat-mujizat Al-Qur'an itu makin terlihat nampak gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat apa yang dilakukan sama apologet ini ya. Kami dengan keterbatasan kami mencoba melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Allah, memuliakan agama Islam dan membuktikan selain itu tidak ada kemuliaan bagi mereka. Yang sudah maghrib silakan sholat maghrib karena di sini masih sudah selesai, bahkan di sini sudah clear, kami sudah berbuka, sudah sholat maghrib dan sudah isya ya. Ya. Yang non muslim silakan naik bertanya ya.
Ini ada satu jadi apa namanya, bukan pertanyaan sih. Begini, saya ada mungkin lewat gitu, namanya sering melihat komal-komal ini lewat gitu kan. Ada satu dari apa RK itu dia berdialog sama salah seorang ibu lah, ibu yang istilahnya ilmunya bagus juga sih. Cuma di situ kan dia melihat Injil itu ada mengatakan bahwa bumi itu bulat, lalu Allah itu bersemayam di atas bumi. Nah, makanya saya ingin ini bisa apa? Ini bisa mengapakan gitu. Saya pikir gini, berarti Allahnya itu lebih kecil dibandingkan dengan Allah yang kita bilang Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi pada waktu diterangkan di waktu Isra dan Mi'raj. Bumi itu kecil seperti tai lalat gitu, lebih kecil dari yang mereka bayangkan gitu. Jadi bisa nggak Uni membuat apa namanya satu seperti Oke, saya kasih metode ya. Saya nggak berhak mentafsir Al-Quran karena saya nggak tahu dia baca apa. Tapi saya kasih metode. Umat Islam itu perintahnya adalah kalau dapat informasi dari kaum fasik itu walatu sodik, walatu kadzab, tidak membenarkan dan tidak didustai. Maka cara pertama adalah dengan mencari tahu literasi yang dia bawa apa. Ya dia Apa yang membawakan dibawa? Injil itu, Injil dia membacakan Injil terus Enggak. Kalau dia baca kitab dia itu enggak Injil. Injil itu informasi dari Al-Quran tentang wahyu kepada Nabi Isa. Yang mereka pegang itu bukan Injil, tapi kitab yang dianggap suci, tumpukan-tumpukan dari beberapa manuskrip yang ditemukan. Itu bukan Injil. Kalau Injil itu wahyu dari Allah. Kitab mereka adalah campuran kitab yang ditulis oleh manusia. Injil itu istilah yang di dalam Al-Quran. Mereka tidak kenal Injil. Kalau adapun Evangelion, kitab mereka. Jangan salah kaprah. Injil itu adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Nah, yang selanjutnya adalah ketika mereka non-muslim sedang mempertanyakan, antum semua yang awam, saran saya adalah meminta literasinya. Minta literasinya. Apa yang mereka baca tentang Al-Quran dan hadis? Apakah hadisnya ada di dalam 9 kitab hadis? Apakah Al-Qurannya ada di dalam Al-Quran? Itu dulu caranya, nggak usah jelasin dulu. Minta dulu data. Konfirmasi dulu kevalitan apa yang mereka berikan informasinya. Gitu, itu caranya pertama sekali loh. Setelah itu baru dipelajari, diambil informasinya, baru ditanyakan kepada orang-orang yang mumpuni. Tanya kepada para ulama atau kepada catata hadis ini nih gimana Pak cara pemahamannya. Kalau mau membalas lagi masuk ke sana, oh gini caranya, ya sudah clear. Gitu loh. Buat apa menanggapi sesuatu yang kita sendiri belum tahu itu data beneran atau enggak, atau cuma palsu, atau jangan-jangan datanya beneran tapi mereka salah paham, ngapain? Kayaknya terlalu sia-sia lah kita hidup kita ini mengcounter kesalahpahaman RK yang sudah beribu-ribu kali kita jawab. Kayaknya sia-sia sih. Apalagi pertanyaan-pertanyaan umat Kristiani itu ada pertanyaan yang berulang-ulang setiap hari yang kami sudah coba jawab. Ya, Umi. Ya, makasih ya Uni ya. Ya, tanya dia baca apa? Apakah dia baca kitab hadis atau sirah nabawi? Ya, Umi. Itu namanya metode belajar. Ya, Uni. Ya, sama-sama Kakak. Saya keluar dulu ya Uni. Terima kasih Siap, banyak. Kak. Sama-sama, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan kalau ada monitor kabari ya. Rifa kalau berani ketemu RK, enggak, aku nggak berani ketemu RK, takut dia TBC nanti. Mendingan kau temukan aku sama Tuhanmu aja. Kenapa? Biar aku nanya sama Tuhanmu langsung. Ini Uni dikeluarin saya dulu. Oh iya. Gimana ya? Aku nggak mau ketemu sama RK, takut dia jantungan nanti kalau ketemu aku. Nggak tahan dia dengerin aku nanti. Nggak mampu dia mendengarkan firmanku nanti ya. Sakit hatinya nanti masuk rumah sakit dia ya. Aku takut anak orang meninggal sia-sia nanti. Kalau perlu kau pertemukan aku dengan Tuhanmu aja, biar aku debat sama Tuhanmu aja. Karena aku mau nanya sama dia, kenapa dia dikatakan Tuhan? Aku lebih baik nanya sama dia aja, serius. Ya. Karena kan Tuhan kalian kan bisa turun naik. Apalagi Tuhan kalian pernah bertemu sama murtadin. Mending ketemu sama aku biar aku aja diskusi. Serius, aku serius loh. Kan kalian tuh punya parameter Tuhan yang bisa turun naik kan? Makanya mending ketemu sama aku aja. Aku mau nanya satu pertanyaan aja. Yesus sama Bapak Paulus siapa? Aku cuma nanya itu doang. Halo Pak Wisnu. Halo Pak Budi Santoso. Halo. Halo Pak Iqbal. Pak Maltan, ada lagi yang disampaikan Pak Maltan Dino? Pak Maltan.
Ya teman-teman, ayo aku punya ide bisnis buat kalian. Nih aku punya ide bisnis. Oh ya, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, saya itu pertama saya nonton apa namanya kakak di di TikTok ini, kan saya sering ikuti Kok Dondi, kemudian Nanda dan semualah kawan-kawan yang debater Muslim itu. Awalnya sih saya agak unik nih lihat kakak ini. Aku jadi pertama ngelihat kok kayak orang temperamen, tapi lama-lama saya perhatikan, bagus. Literasinya, kemudian data-datanya akurat. Jadi menarik buat saya. Menarik. Harus Pak, saya harus terlihat temperamen, itu akhlak muslimah Pak. Nggak boleh terlihat syahdu dan terlihat menggoda, nggak boleh Pak. Harus terlihat galak Pak. Karena perempuan Islam itu fitnahnya kejam Pak. Nanti kalau banyak yang suka sama saya, bahaya Pak, saya masuk neraka jahanam Pak saya. Harus banyak yang nggak suka sama saya. Bahkan tidak boleh laki-laki muslim itu melihat saya, waduh keren banget, ini calon istri solehah nih, nah bininya ada padahal di samping. Nggak boleh. Harus ada kekurangan yang saya tampilkan apa. Biarin aja saya kelihatan galak Pak, nggak apa-apa, biar orang nggak berani gangguin saya. Sedangkan saya galak aja masih digangguin Pak. Harus, itu akhlak seorang. Gus Baha bilang begitu. Gus Baha bilang akhlaknya seorang muslimah itu harus tegas, keras. Kalau perlu tuh ditanya, nama siapa dek? Apa? Nama aku Diva. Apa kau? Harusnya gitu. Biar nggak ada Pak yang muji-muji, biar nggak ada tuh yang sok-sokan. Dosa Pak, dosa besar Pak. Ya, tapi menarik kakak. Justru keunikan itu yang membuat menarik untuk ditonton dan didengarkan. Karena apa yang disampaikan itu akurasinya betul-betul bagus. Baik dari segi pemaparan, dari segi data yang dipaparkan, semua menarik buat saya. Dan itu pelajaran buat lawan bicara. Ya, buat kalian penyembah RK, tolong aku bayar kalian 1 juta bagi siapa yang bisa memfasilitasi aku 30 menit maksimal sama RK tanpa diturunin di Romal EK. Tolong yang bisa mempertemukan aku dengan RK dengan catatan aku masuk ke Komal dia, kalian bertanggung jawab aku nggak di-kick sama RK minimal 30 menit aja, aku kasih 1 juta. Ku kasih 1 juta dengan tema kritik teks atau transmisi kitab suci. Berani nggak? Penyembah RK, penyembah Edis, tolong bagi kalian yang mampu ya membujuk-bujuk nabi kalian itu RK ya, kasih tahu nih, aku kasih kalian challenge nih, 1 juta dari uang aku nih, kalau perlu nih cincin aku jual nih buat kalian nih, 1 juta buat siapa saja yang bisa memfasilitasi aku bisa debat sama RK dengan tema transmisi kitab suci. Nih RK tidak boleh nurunin aku 30 menit, pakai timer boleh maksimal 3 menit timernya, temanya transmisi kitab suci ya. Yang kalah nyungsep dari Monas, ya. Silakan nih cincin aku nih, harganya nih lebih nih, berapa nih? Ayo, aku yang kalian nih Kristen penyembah RK nih, tolong kalian pertemukan aku sama RK cepet. Aku nggak berani bertaruh kalau nggak ada harta benda yang bisa aku sampaikan kayak Lina Wijaya tuh. Ku kasih 1 miliar padahal duit 1 miliar aja nggak punya ya. Nih ku kasih kalian nih cincin emas nih asli nih ya. Nih, ayo cepet temuin aku sama si RK. Temanya transmisi kitab suci. Pertanyaannya, yang kalah adalah yang tidak mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana tentang epistemologi kitab suci. Berani nggak? Nih, buat kalian nih penyembah RK, ku kasih nih. Ini mungkin buat kalian nggak seberapa, tapi ini emas asli nih, yang macam-macam kalian ya. Aku tuh nggak berani, nggak kayak Lina Wijaya, sok-sokan. Ku kasih 1 miliar, jangankan 1 miliar, 2 juta aja di rekeningnya belum tentu ada duit. Kalau aku apa yang ada sama aku bisa. Ayo, ku kasih cincin ini ya. Kalau perlu ku jual, ku transfer duitnya buat kalian. 1 juta aku bagi kalian nih. Kakak, ayo. Kak, saya pamit dulu kakak, sudah azan. Siap. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Ya. Saya pamit. Makasih, dulu, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si RK terakhir debat sama gua. RK bahas lagi transmisi kitab suci. Iya nanti undi kita berdebat. Giliran ditarik-tarik, ini nggak berani. Si Edis juga gitu. Terima transmisi kitab suci. Kalian jangankan sama RK sama Edis, Tuhan kalian turun ke sini aja aku udah mempersiapkan diri nih. Bertanya aku. Tuhan kalian boleh bertanya sama aku 1001 pertanyaan. Aku cuma 1 pertanyaan sama dia. Ayo, kalian yang jadi jurinya. Saking aku loh nggak takutnya sama kalian loh. Jangankan sama apologet kalian. Gitu. Tuh 2 juta dari Bang Apriyadi QWERTY tuh.
Hayo, hayo loh. Kita saking ingin mempermalukan kalian, kita mah bayar kalian mau diskusi sama kita. Bukan kita yang minta bayar diskusi sama kalian, kita nggak butuh kalian, serius. Justru kita yang bayar kalian. Ini saya masih naikkan ini. Ya, sudah aku yang tantang kamu sama RK. Kalau RK kalah, aku yang bayar kamu 10 juta nih. Saya naikkan. Yuk. Ya. Saya naikkan. Ayo, saya naikkan, kejam kau. Naik. Naik, ayo naik. Ayo, kau bayar, nggak gini aja, kau kasih uangnya sama si RK 10 juta. Kalau aku kalah, aku berhenti berapologet seumur hidup. Ya, dengan catatan, temanya adalah kevalidan kitab suci. Yang bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana secara ilmiah, secara akademik, dialah pemenangnya. Bisa menunjukkan siapa penulis kitab sucinya. Ayo, 10 juta kau kasih duitmu kepada RK, dan nanti umat Islam akan menambahkan, kalau RK menang, nanti RK ditambahi lagi duit. Ya, hadapan sama aku. Kalau aku kalah, aku berhenti berapologet seumur hidup. Ayo, kaulah yang atur. Kalian yang atur, katanya kalian. Tuh. Ayo naik. Kalau nggak naik, tuh, Kumitroy, aku nambah 1 juta. Tuh, ayo. Kalau si RK kalah, si RK tidak boleh seumur hidup berapologet lagi. Ya, catatannya ada 2. Kalau aku kalah, aku berhenti berapologet. Kalau RK kalah, dia harus tutup akun, nggak boleh keluar lagi sebagai seorang apologet. Ada nggak? Ayo tanggung kita. Kalau mau duel sekalian, nggak usah banyak cerita. Sabisukan aja. Biar dia kepanasan. Kalau nggak mau nggak usah di room Islam deh, di room Bambili juga nggak apa-apa, room Yahudi, room ateis, Superboy juga boleh ya. Kalau perlu bayar Superboy itu untuk tidak mengganggu gugat diskusi kita, biarkan. Kalian pikir umat Islam nggak mau ngebayarin kalian? Yang dibayar umat Islam itu bukan aku, yang dibayar umat Islam itu kalian yang mau diskusi sama aku, bayangkan. Tuh, banyak tuh yang 1 juta tuh udah terkumpul 20 jutaan tuh. Gini kami umat Islam nih. Kalian pikir kami penakut? Aduh, kalian nggak tahu siapa aku kalian. Udah aku bilang. Semalam aja si Edis naik ke room ini. Ditantang sama Pak Ustadz Hatta. Ayo, kasih pertanyaan Ustadz Arif katanya. Ya sudah, saya kasih di video besar dua-duanya gitu kan. Ustadz Hatta sama Edis. Dari Ustadz Hatta dulu, siapa nama Tuhan Ustadz Hatta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan yang sama kepada Edis, siapa nama Tuhan Edis? Dari pihak Kristen silakan jawab. Kok di mute? Framing, padahal nggak ada yang mute. Langsung lari dia, karena saya punya kerjaan, bukan kayak dia nggak bisa jawab itu. Kenapa? Dia nggak bisa ngejawab siapa nama Tuhannya, karena dia Unitarian. Dia tidak menyembah kepada Bapa, karena dia tahu kitabnya baru berubah. Edis itu sebenarnya adalah orang yang tahu. Edis itu orang yang tahu kebenaran tapi sengaja untuk menyesatkan. Dia tahu kitabnya berubah-ubah, dia udah pernah bilang. Dia tahu bahkan Yesus itu bukanlah sembahan tapi kurios. Dia menyetarakan Nabi Muhammad dengan Yesus. Itu iya. Nah, jadi gitu. Nah, saya bilang begini nih. Saya challenge-nya gini aja. Hadapkan saya dengan apologet manapun, tema kita adalah epistemologi kevalidan kitab suci. Siapa yang bisa, pemenangnya caranya begini nih, yang mudah nih. Siapa yang bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana terkait kitab suci, itu pemenangnya. Kalau tidak mampu dijawab dengan data, maka itu yang kalah. Yang kalah berhenti berapologet seumur hidup. Kalau saya kalah, saya berhenti berapologet. Saya nggak usah muluk-muluk deh. Taruhan sama saya itu nggak usah muluk-muluk. Nggak akan saya lompat dari Monas. Saya akan masuk ke penggilingan padi. Apaan kayak gitu? Ya, yang natural aja lah. Ya, saya akan berhenti berapologet. Tandanya saya tidak mampu bertanggung jawab. Yaudah saya berhenti berapologet. Gitu. Gitu juga kalian. Enyah muka kalian dari dunia perapologetan kalau kalian tidak mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana kitab kalian. Ngapain ngebahas tentang Tuhan? Kalian orang ditanya siapa aja kalian nggak bisa jawab. Jawabnya pakai data ilmiah, data yang betul menggunakan metode ilmiah penarikan kesimpulannya, bukan hipotesis dari orang-orang yang ngaku punya Roh Kudus. Gitu loh. Sair berdarah boleh, sair berdarah kayak si Topik Alpha Omega, kayak si Superboy sekalian, kayak siapa, kayak pendeta kalian, kayak Esra Soru, kayak siapa. Kalau perlu Paulus bangkitin dari kematiannya, suruh ke sini. Kan saya bilang, Yesus saja saya tantang. Nggak usah banyak cerita sama saya. Siapapun saya menantang dari kalangan kalian. Ini sebagai pertanggungjawaban saya sebagai muslimah loh. Siapa yang mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana secara ilmiah dan mampu menjelaskan transmisi kitab sucinya berdasarkan kaidah ilmiah. Saya kalau mampu itu saya berhenti berapologet seumur hidup. Saya bilang nih.
Saya jadi wanita bisnis aja. Saya produksi skincare kecantikan. Saya akhirnya mengembangkan diri menjadi perempuan yang berbisnis. Aku berhenti jadi apologet. Walaupun ini adalah passionku. Walaupun ini adalah cita-citaku. Ayo. Udah kenyang ya. Ini Itu, ada Cak. Wan. Ada Wan ini, ada Wan. Silakan. Udah kenyang saya apa? Sebelumnya malam. Saya mau ngomong Selamat ya, malam. biar lapar. Tapi tunggu, ini kalau dilihat dari layar, Mbak Rifa ini sakit atau bagaimana? Habis buka, habis makan, habis sholat. Kenapa sakit? Emang kenapa muka aku? Hah? Kok dibilang sakit aku? Pucat. Mana ada pucat sekali. Pucat. Bisa bedain lah sawo matang dengan pucat. Oh, Pucat sawo. kayak gini. Skincare cantik bening begini dibilang pucat. Lagian kenapa Sawo lu kentang. membahas? Nggak usah dibahas masalah gue ya. Bahas masalah ajaran. Apa yang mau tanyakan? Sok perhatian kau. Iya memang. Ini panggilnya apa ini, Bunda? Panggil tante pun nggak apa-apa. Kau panggil om pun nggak apa-apa aku. Redo aku. Panggil om aja. Panggil om aja. Tante. Om. Tante. Panggil om aja. Ribet banget sih nanya dijawab malah nggak mau. Panggil om. Oke, serius. Ya, disuruh manggil om malah nggak mau. Ribet. Yaudah panggil om aja. begini. Apa? Neng Rifa. Panggil om aja. Udah gua kasih kumis nih. Dah, lu panggil om. Buruan, cepet. Apa? Om layanin. Kamu mau apa? Tanya. Cepet. Panggil om. Disuruh manggil om nggak mau. Tadi nanya mau dipanggil apa. Yaudah tanya aja lah. Om. Ya tanya om mau jawab apa? Mau tanya apa? Om, aku mau tanya. Apa? Nggak bisa hilang coy. Lanjut. Hai. Oh. Jadi begini Om. Saya kan tidak Belum melihat. nanya aja udah jadi begini. Nih gimana nih orang belum jelasin udah jadi begini. Apa? Iya begini. Saya kan tidak melihat Allah. Saya kan tidak tahu wujudnya Allah itu seperti apa. Terus? Saya juga tidak pernah mendengar suaranya Allah. Terus saya mau mengenal Allah itu dari siapa? Pribadinya Ya itu bacalah seperti Al-Quran. Bacalah Al-Quran baru kamu tahu bagaimana Allah. Contoh, Qul huwallahu ahad. Yang pertama Allah itu ahad. Bukan tritunggal, bukan tiga, tapi satu. Allah Ar-Rahmanur Rahim. Berarti Allah memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Terus Huwa Malikul Kudus. Dia adalah Raja yang Maha Suci, segala Raja. Dah, kayak gitu caranya mengenal Allah. Mengenal Allah dari sifatnya. Karena yang namanya kenal itu nggak sama dengan tahu. Kamu tahu saya, tapi kamu nggak kenal saya. Orang yang mengenal saya adalah orang yang tahu karakter saya. Contohnya siapa? Orang-orang terdekat saya. Mereka lah yang kenal saya. Saya nggak bisa dikatakan kenal sama kamu. Saya tahu kamu, tapi saya nggak kenal kamu. Saya bisa dikatakan kenal sama kamu kalau saya tahu sifat-sifat kamu. Maka mengenal Tuhan itu dengan mengetahui sifat-sifat Tuhan. Begitu. Lewat firman-Nya lah. Mana sih? Lewat Quran. Iya dong. Dan Oh, nggak ada semua yang di dalam agama Quran itu samawi. adalah firman Tidak Tuhan. ada. Oh iya dong, tidak ada satupun agama samawi dari kalangan nabi-nabi Israel ajarkan Tuhan itu bisa dilihat. Coba tunjukin satu nabi yang pernah lihat Tuhan. Coba nabi-nabi Israel. Coba tunjukin. Saya bingung nih, kamu nih ajaran pagan ya. Kalau ajaran pagan dia terbiasa ngeliat Tuhannya. Nggak, begini maksud Ada saya, Tuhan yang begini. berbentuk patung, itu baru kelihatan tuh. Zeus berbentuk manusia. Kalau Tuhanku dengan Tuhanmu beda, jelas beda. Emang pasti beda, Tuhanmu manusia kan beda. Nggak sama. Emang beda, Tuhanmu kan Yesus manusia. Beda. Iya, Tuhannya Dengan Yesus itu Tuhannya tidak Muhammad. terlihat. Tuhannya Yesus tidak terlihat kok. Yang bilang Tuhan Yesus, Tuhan yang disembah Yesus itu terlihat siapa yang bilang? Kamu pernah nggak dengarkan Jadi, Tuhan menurut contoh- Yesus? Nih, saya kasih kamu data nih ya. Sebelum panjang kali lebar nih, biasanya blunder kayak gini-gini. Biar kamu nggak blunder, saya kasih kamu data. Yesus mengatakan tentang Tuhan itu, kamu baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Bagaimana Tuhan menurut Yesus? Kamu baca tuh baik-baik. Nah, bahkan Yesus mengatakan dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Iya. Artinya Tuhan Makanya menurut dikatakan Yesus beda. itu tidak terlihat. Lah, kamu nanya Tuhan saya nggak pernah dilihat. Kamu tanya cara mengenalnya. Nah sama. Emangnya cara mengenal Tuhannya Yesus gimana? Saya mengenal Tuhan dari kepribadiannya Yesus. Emang pribadinya Yesus sama dengan pribadi Tuhannya Bani Israel?
Sama. Sejak kapan pribadi Tuhannya Bani Israel tuh menghabisi nyawa orang yang berdosa? Pribadi Tuhanmu malah bunuh diri untuk orang berdosa. Beda. Pribadinya Tuhan Bani Israel itu pemarah. Nahum 1 ayat 2, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam. Lah Tuhan kamu tampar pipi kiri kasih kanan. Pribadinya aja beda. Kok dibilang sama sih? Itu beda. Kamu perhatikan dalam kitab Perjanjian Lama tuh. Tuhannya orang Yahudi itu kejam. Bahkan Uza yang hanya menyentuh tabut Tuhan aja dihabisi, habis nyawanya. Lah Tuhan kamu pesundal aja dilepasin. Tuhannya orang Yahudi jangankan pesundal loh, perempuan yang tidak perawan aja disuruh. Ini nggak tahu nih. Pribadinya Tuhan Bani Israel sama perempuan yang tidak perawan pada malam pertama disuruh rajam sampai mati. Pencuri langsung dirajam sampai dibakar sekeluarga-sekeluarga. Bahkan orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang itu, Tuhannya Bani Israel, itu dimusnahkan satu kaum. Tuhan kamu enggak, penyembah berhala diampuni, orang-orang jahat diampuni. Kan ditampar pipi kiri kasih kanan. Yang mana? Di mana di Taurat? Tuhan nggak tahu. Wah, makanya ini mantap kamu bertanya sama saya. Nih baca. Iya. Kamu baca dalam kitab kamu tentang kejadian Uza. Nih besok-besok belajar. Tuhan yang bunuh. Itu Tuhan yang bunuh. Oh iya dong. Ya makanya baca. Brother, sebelum mengkritisi dan kaget dengan ayat kamu baca dulu. Baca dulu ayatnya baru kamu perhatikan. Nah, kamu baca 2 Samuel pasal 6 nomor 4. Ini kan satu-satu. 2 Samuel pasal 6 nomor 4. Baca. 1 Tawarik pasal 13 nomor 10 baca. Nih, kita lihat nih yang ngebunuh siapa. 1 Tawarik 13 nomor 10. 1 Tawarik aja. Nih, 1 Tawarik. Duh, orang Kristen ini kadang-kadang harus Riva yang ngajarin kalian Bible. Makanya baca Bible lah bang, besok-besok. Biar nggak kayak gini. Sedih tahu orang Kristen aja nggak tahu kitabnya. Riva. Jangan dulu yang lain masuk, biar saya kasih informasi yang berharga dulu buat saudara kita ini tentang Uza yang dibunuh sama Tuhan, ya. 1 Tawarik pasal 13 nomor 10 dibuka, dibaca sekarang juga. Jangan ada yang ganggu dulu, saya lagi nggak suka diganggu, saya lagi fokus nih. Nih. Sambil HP ku ya. Iya, silakan. Bacakan dulu, baca. Oke. Baik, 1 Tawarik pasal 13 nomor 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia meningsoi di sana di hadapan Allah. Tuh kejam tuh. Kenapa Uza dibunuh? Cuman karena kesenggol tabut Tuhan doang. Lah, Tuhan kamu yang nusbol perut dia nggak dihabisi nyawanya, yang nusuk lambungnya nggak dimatikan. Beda lah. 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 13 nomor 10. 1 Tawarik 1 ya? Pasal 13. 13 ayat 10. Iya. Oke, tabut dipindahkan dari gereja. Oke, 12 yang saya baca, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah ini ke Kok dibaca yang itu? Yang di atas saya ini baca. Kan poinnya di Tawarik 13 nomor 10. Oh, yang 10-nya, oke. Oh ya dong. Saya baca dari 9 ya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidom, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana.